belum pernah Mbak Dila. aplikasi edit suara. Mm-mm, belum pernah. Gini aplikasi edit suara. Iya, kita akan belajar ini. Kita akan belajar. Yes. Ini kakak-kakak sound engineer apakah sudah ada? Selamat sore. Wait, wait. Ini. Oke. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Hai. Sudah, ini kita lagi say hello gitu sambil menanyakan eh, pada pakai apa sih DAW-nya, biasanya rekaman pakai apa, apakah dari HP langsung atau Mm-mm. misalnya rekamannya tuh hmm, apa ya, pakai mikrofon yang langsung ke ini, ke laptop Yes. gitu. Nanti juga ketika diterangkan sama sound engineer, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan atau mungkin karena lagi seru gitu bisa diketik-ketik di komentar bisa ya. Boleh Mm-mm. langsung nanti disampaikan di kolom komentar aja. Betul, nanti kita bacakan. Yes. Karena nih gagak sound engineer. Apakah sudah join Kakak Sound Engineer? Halo, sudah. Oh, sudah. Hehehe. Kok lemah? Kok lemes ya? Ini suaranya masih kurang terdengar sih, Oh, kurang menurutku. Enggak terdengar. ya, Mbak? Mau dipesen nggak suaranya Bian aja yang lirik? Oh, gitu. Suara Bian aja yang masih lemah lunglai. Iya, suaraku Iya. begini. Emang suara tuh begini. Oke. Baiklah, sebelum kita Mm-mm. masuk ke topik pembahasan, karena ini Mm-mm. bakalan seru banget, hmm, kita sedikit flashback nih tadi Bian, bahwa kita kemarin untuk mendapatkan demo suara atau suara yang klien minta untuk pitching biasanya ya suatu project gitu, biasanya ada dua faktor nih, faktor suara kita dan pemahaman skripnya. Nah, selain itu ada juga kejernihan audio. Nah, mari kita sudah membahas pemahaman skrip dan suara kita, intonasi dan segala macam. Nah, terus juga runtunya nih, bagaimana menyeting ruangan ini supaya tidak suara kita nggak terpantul-pantul tuh gimana dengan misalnya rekaman di dalam selimut Mm-mm. atau rekaman di depan kita tuh dikasih bantal-bantal tuh jadi suaranya nggak mantul gitu. Terus, nah kalau kedua hal itu sudah kita pahami, nah kita saatnya mengedit suara kita gitu. Nanti dari teman-teman sound engineer ada Mas Anin dan Mas Bian nanti akan bantu kita untuk ngajarin nih mulai dari edit sampai mastering gitu. Yes. Jadi menghilangkan suara-suara yang nggak perlu gitu. Mm. Ini bisa on cam nggak nih kakak-kakak sound engineer nih? Nah, Nah, kelihatan. Halo, Hai. hai, selamat sore teman-teman. selamat Selamat sore. sore. Selimutnya mana Eh, selimutnya? Kita itu tuh harus siap-siap sembunyi tuh selimut. situ. Bagaimana suasana sebelah? Aman, aman. Aman. Tidak hujan. Nanti Gerimis ya, rekaman barusan ngantuk. gerimis Kamu kalau tadi. Gerimis. Kamu kalau tutupan selimut nanti ngantuk. Kamu ngapain? Ini selimutnya barusan tak pakai tidur, makanya suaraku lirih kan. Oke, berarti ini aku dan Kak Amal menyerahkan ke sound engineer ya, tanpa berlama-lama lagi. Oke, oke, boleh, boleh, boleh. Suaranya masih kurang keras, Mas Anin. Mic-nya kayaknya kurang dekat Mas Anin. Kurang ya? Oke, oke, oke. Mm-mm. Sekarang gimana sekarang? Oke, Sip, Aman aman. ya? Oke. kenalan dulu. Halo, selamat sore teman-teman semua. Teman-teman Votizen ya. Di sini ada kami sound engineer dari Indo Voiceover. Saya Anin dan sebelah saya ada Tamar Zoni. Anin 2. Bukan, ini ada Kim Sabe, dia orang Korea kebetulan. Orang Korea tapi mukanya Jawa ya. Jadi teman-teman nggak usah percaya, nggak apa-apa. Lebih baik tidak percaya. Gitu. Oke, ini kita mau langsung mulai aja apa gimana? Mbak Ya, silakan. Dora dan Mbak Amal di sana. Oke. Oke, langsung kita mulai aja teman-teman ya. Sore ini kita akan belajar sedikit sih, kayak sharing-sharing sih sebenarnya, sharing-sharing gimana
editing suara ya, editing voice untuk voice over terutama yang apa namanya? Basic, betul, basic aja. Jadi teman-teman yang itu ada yang bilang belum pernah edit suara, terus atau menggunakan Audacity itu tips and trick ini mungkin bisa membantu lah, sangat membantu kita. Di sini mau sharing-sharing memberikan tips and trick aja gitu teman-teman. Sambil kita praktekin juga lah nanti. Kita bakalan share screen. Silakan. Ya. Ini kalau kita di studio Indo VoiceOver kebetulan kita menggunakan DAW Reaper teman-teman, menggunakan DAW Reaper. Tapi kalau untuk DAW teman-teman mau pakai DAW apa aja nggak masalah sih. Mau Reaper, Studio One atau Pro Tools atau yang lain-lain lah, Audacity dan sebagainya juga silakan aja. Kita tidak akan membahas fitur-fitur di dalam Reaper-nya ya, tapi kita membahas tips and triknya ya. Bagaimana mengedit suara untuk voice over supaya enak didengar, supaya jernih. Oke, gimana? Ada tambahan nggak Kak Bian sebelum kita masuk? Mantap. Apaan mantap? Oke gitu teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Jadi sebenarnya di dunia voice over itu kan terutama memang harus merekam suara ya, merekam suara kita, merekam record betul, record. Record pun itu juga sebenarnya untuk yang voice over yang enak, supaya menghasilkan suara yang enak atau bisa dibilang bukan profesional juga sih sebenarnya. Ya pokoknya basic lah, sebenarnya basic tuh lebih baik menggunakan mikrofon seperti yang kita pakai ini atau mikrofon yang lain ya. Itu juga bisa, kan macam-macamnya ada banyak tuh kalau mikrofon. Itu udah ada juga penjelasannya di Instagramnya Indo VoiceOver ya. Mungkin teman-teman bisa cari-cari di situ jenis-jenisnya. Terus ada audio interface juga gitu. Tapi kalau misalnya memang belum punya alat-alat ini, teman-teman menggunakan HP pun juga untuk belajar. Bahkan untuk keperluan-keperluan yang voice over ibaratnya dadakan atau apa juga nggak ada masalah gitu loh. Bisa-bisa aja. Jadi nanti kita kasih tips and triknya juga gimana cara ngerekam voice over kalau cuma pakai HP gitu. Oke, kita mulai aja ya langsung. Pertama kita mau jelasin nih teman-teman, kalau misalnya pakai pakai mikrofon yang kondensor ataupun yang proper lah, kondensor ataupun dynamic. Ini kita menggunakan dynamic di sini teman-teman. Itu recordnya langsung di DAW dan kita akan memberikan tips and triknya untuk merekam di awal. Jadi teman-teman mau mulai rekaman nih gitu ya. Itu udah siap semua di DAW teman-teman, mau pakai Audacity, mau pakai apapun itu sama sebenarnya. Cuma tampilannya aja yang beda. Tampilannya aja yang beda. Nah, pokoknya basicnya yang akan kita jelaskan yang pertama adalah sebenarnya seberapa sih gain yang normal atau gain yang baik pada saat ngerekam. Jadi teman-teman kalau misalnya rekaman itu kok gainnya kecil banget kelihatannya wave-nya, atau wave-nya kok kayaknya kebesaran malah sampai peaking dan sebagainya. Nah, itu berarti ada kesalahan di pengaturan gainnya. Gitu teman-teman. Jadi kita langsung praktekin aja ya. Gain yang kira-kira normal itu seperti apa. Ini kita akan coba record. Oke, langsung kita record aja coba. Ngomong bebas berarti. Ngomong bebas aja. Oke, record Mas Anin, audio roll. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di kelas Indo VoiceOver. Sorry. Itu kau masih inputnya salah. Iya betul. Itu ada kesalahan di Kak Sabi ini ya, teman-teman. Sorry. Maaf teman-teman. Maaf. Inputnya salah dia. Oke, kita ulangi ya teman-teman. Yuk. Oke, Mas Anin, audio roll. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di kelas Zoom bersama Indo VoiceOver. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa terlihat kan di situ wave-nya itu lumayan gede. Jadi antara atas sama bawahnya itu kan tuh malah ada yang nyentuh itu sampai bawahnya teman-teman.
Nah, itu berarti terlalu besar, terlalu peak. Ibaratnya kalau dalam dunia audio itu peaking ya. Yap. Itu terlalu besar gainnya. Jadi solusinya itu teman-teman bisa ngurangin gainnya dari audio interface teman-teman ataupun dari dalam DAW-nya. Dikurangi di main volume-nya aja. Main volume-nya di tiap track. Ya. Itu bisa juga teman-teman. Jadi Dan cara mengurangi volume di tiap DAW itu beda-beda ya teman-teman. ya, Ada betul. yang knob, ada tulisan volume di sebelah sini seperti ini, terus bisa kita turunin aja wave-nya kayak gini, kita mainin gini, bisa Betul. beda-beda tiap DAW teman-teman. Nah, kalau yang normalnya standarnya tuh seberapa tuh Kak Bian? Nah, segitu kira-kira. Ya, itu ada yang raise hand itu. Apa ini? Gimana caranya? Pertama-tama, Gimana? pertama-tama jangan lupa diterangkan bahwa apa itu gain dan apa itu wave. Kan tidak Oh, oke. kan? Agak pelan-pelan ya, berarti ya. Iya. Ini hari ini kita istimewa nih, banyak banget nama-nama baru Mas Ani dan Kak Ah, Bian. ya. Oke. Halo. Halo Selamat lagi. datang. Selamat datang. Baik, silakan. Ya, itu sama seperti yang sudah ditulis ya sama Kak Dora dan Kak Amal itu. Kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Jangan malu-malu, jangan menunggu terakhir-terakhir nggak apa-apa. Di tengah-tengah aja aman. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi yang dimaksud dengan gain itu adalah volume sebenarnya, max volume. Gain itu max volume. Terus audio wave itu bentuk yang bergelombang-gelombang itu audio wave teman-teman. Kita menyebutnya di dunia peraudioan. Nah, itu yang dilingkari itu adalah gain. Nah, itu tuh biasanya di setiap DAW itu letaknya berbeda-beda atau pokoknya adalah yang gerak-gerak gitu ya, itu yang harus kita pantau. Itu teman-teman. Terus kalau misalnya sudah mulai record, tadi ya kita balik ke itu Kak Bian. Apa namanya? Gambar wave-nya. Gini. Nah, itu berarti normalnya nih teman-teman. Normalnya itu adalah di situ dia antara jarak antara atas dan bawahnya itu tuh jangan sampai over, kira-kira tengah lah. Teman-teman kan bisa mengira-ngira ya. Oh, ini di tengah nih, ada yang kekecilan atau ada yang kebesaran. Nah, kalau kekecilan segitu, itu berarti terlalu kecil teman-teman. Audio wave itu tidak terbaca dengan jelas sebenarnya. Terus kalau misal kebanteran dia sudah melebihi batas antara atas bawahnya itu yang kita sebut dengan peak. Jadi teman-teman kalau rekaman itu tipsnya taruh di tengah-tengah dulu, pastikan aman. Kalau sudah aman, sudah record, semua sudah kelar, semua record ya. Gitu teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Kalau misalnya ada langsung saja ditanyakan atau diketik. Oke, sambil jalannya teman-teman ya, kalau mau tanya-tanya silakan. Lalu setelah gate-nya sudah normal, wave-nya sudah tengah, tidak peaking dan sebagainya, teman-teman mulai rekaman, membacakan skrip dan sebagainya, selesai sudah. Tapi ada tips lagi nih, tips and trick juga dari kita pada saat membacakan skrip teman-teman. Jadi apabila teman-teman tuh ada salah membaca skrip di tengah-tengah atau apa gitu, tips dari kita sebelum masuk ke editing itu lanjut aja teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman itu nanti waduh salah nih, terus habis itu harus ngulangin dari awal, itu tuh pasti antara moodnya berbeda kah, atau intonasinya berbeda kah, atau artikulasi itu juga pasti akan berbeda. Mungkin yang tadi menurut teman-teman, oh ini sebenarnya tadi udah enak ya, moodnya udah dapet, tapi terus aduh kok aku salah di tengah, terus habis itu harus ngulangin lagi kan moodnya pasti berubah ya, males dulu, alah ngulangin lagi udah jauh panjang gitu. Itu moodnya pasti berbeda. Nah kalau tips dari kami adalah lanjut aja teman-teman. Jadi misalnya coba kita sambil rekam, kita contohin ya. Kalau misalnya tips and triknya dari kita,
Oke, Yuk. audio roll. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di kelas Zoom bersama Indonesia. Sorry teman-teman. Kita ulang ya, take 2. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di kelas Zoom kami bersama Indo VoiceOver. Kali ini kita akan belajar mengenai audio editing basic yang akan dipandu oleh Doraemon. Yang akan dipandu oleh kami SE. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi langsung lanjut aja. Mau ada kata-kata atau take 2 atau part 2 itu terserah teman-teman. Itu senyaman teman-teman aja. Yang penting lanjut aja. Ngambil langsung di bagian salah. Karena nanti itu ngeditnya tuh belakangan gitu ibarat teman-teman. Supaya moodnya, supaya intonasinya itu Masih sama. nggak jomplang. Itu tips and trick dari kami. Oke, terus kita lanjut lagi. Kayak misalnya sebelum masuk ke editing ya, ini masih di seputaran recording. Masih di seputaran recording. Setelah teman-teman tadi sudah nge-record semua aman, itu kan kalau yang menggunakan audio interface atau mic yang proper ya ibaratnya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu tidak bukan tidak sih, belum punya alat yang proper seperti mic, audio interface dan sebagainya, teman-teman juga tetap bisa menggunakan handphone ya. Handphone bisa banget. Menggunakan handphone juga teman-teman. Oh ya, satu lagi teman-teman, sorry. Tadi kalau misalnya sudah ada mic, sudah ada audio interface, itu teman-teman juga tetap harus menggunakan pop filter. Jangan lupa ya teman-teman ya. Pop filter. Karena pop filter itu penting banget. Itu untuk mengurangi plosive. Yang bentuknya kayak gimana? Pop filter itu bentuknya yang kayak saringan apa? Contohnya, Saringan tahu. contoh pop filter. Bukan saringan tahu sih. Saringan tahu ya? Gimana ya? Apa dia? Aduh, kita Bentuknya- membuka susah sekali. Kita Itu lah teman-teman bisa carilah pop filter itu bentuknya banyak sih, macam-macam lah. Pokoknya itu penting, teman-teman. Itu jangan dilupakan. yang model beginilah. Ya, itu jangan dilupakan ya teman-teman ya, pop filter. Itu harus selalu dipakai gitu. Untuk mengurangi plosive. Yes. Oke, kita lanjut, Kak Bian. Lanjut. Tadi kalau misalnya teman-teman belum ada alat proper nih, terus mau rekaman pakai HP, boleh. Mungkin ada beberapa tips and trick juga dari kami, gimana sih cara ngerekam pakai HP supaya hasilnya tuh bisa bagus, bisa enak didengar juga, gitu. Mungkin beberapa tips and triknya Kak Bian bisa kasih sedikit bocoran-bocoran. Halo teman-teman, saya ambil alih ya. Sorry. Tips and trick pakai HP ya berarti Mas ya. Rekam pakai HP. Yang pertama kan pasti kalau pakai HP itu kan pasti problemnya itu adalah noise. Ya, Terus suara plosive juga ya. betul. Problem utamanya kalau misal pakai HP itu. Kalau misal untuk apa namanya plosive itu suara yang biasanya dari huruf D, B, P yang gitulah teman-teman. Contohnya tuh kayak Nah, yang suara kayak gitu Gitu. teman-teman kalau pernah tahu ya. heeh. Nah, Nah, itu kalau plosive itu kita biasanya kasih tips and trick itu biasa pakai masker atau tisu atau apa kain ya? Kain bisa ya? Kain. bisa. Nah, itu ditempelin ke mikrofon handphone kalian, teman-teman. Jangan di mulutnya ya. Kalau di mulutnya nanti suaranya nggak dengar. Di mikrofon. Nah, misal di sini kan ada mikrofon nih di sebelah sini. Nah, ntar nggak ada contoh ya. Ya ibaratnya ini kain lah Ah. sudah. Anggaplah ini Ya, masker ya kaos. teman-teman ya. Anggaplah ini masker. Nah, terus mikrofonnya tuh ditempel maskernya tempelin aja ke mikrofon handphone kayak begini. Udah kalian rekaman handphonenya begini, ketutup. Udah rekaman begini. Halo. Begitu teman-teman. Kalau dari buat ngurangin plosive. Plosive. Karena plosive itu suara tekanan udara dari dalam tubuh ya, Tubuh, teman-teman. yap. Nah, jadi ibaratnya tekanan udaranya itu tuh disaring dulu supaya nggak langsung kena ke speaker. Heeh, ke mikrofon. Ke mikrofon. Mikrofon, Ya. nah. Terus tadi apa ya? Noise ya? Noise, Untuk ngilangin noise nih. noise, nah ini penting banget nih teman-teman. Kadang kan kita rekaman nggak tahu kan kapan lagi hujan kah, tiba-tiba ada kucing berantem di luar kan kita nggak tahu. Nah,
Itu Kalau kucing berantem atau suara-suara yang lain sih pastikan teman-teman rekaman juga dalam keadaan tenang ya, sepi ya. Jangan ada suara dangdutan di luar ya atau kalau itu nggak bisa ditolong sih. iya, atau lagi ada bakul bakso di depan rumah ting 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 gitu teman-teman mulai rekaman jangan. Pastikan tenang dulu Pastikan teman-teman. tenang. Paling noise kecil kayak misal Suara AC, AC, suara kipas suara dan sebagainya. kipas. Nah itu gampang banget teman-teman. Caranya kita cuman butuh satu alat ini doang, namanya selimut ya teman-teman ya. Kita kita kerubungin diri kita pakai selimut aja teman-teman begini ya. Terus ini HP. Di sini HP. Nah, kita rekaman di dalam selimut. Jadi gimana cara biar mereka tahu ya? Ya tutup aja, Ya udah tutup tutup aja lah tutup. ya. Nah, Nah, begini kan ini udah di dalam selimut nih teman-teman BTW ya. Nah, ini kita tinggal rekaman aja di dalam selimut. Udah halo. Lah. Begitu bisa mengurangi noise. Bisa ya, membantu lah. bisa membantu lumayan. Terus selain noise, selain gangguan suara-suara lain, pastikan juga tidak mantul ya teman-teman, tidak reverb. Bagaimana cara mengurangi reverb? Itu tuh teman-teman bisa paling gampang lah, bisa rekaman di depan tumpukan baju atau di dalam lemari. Yap. Karena suara tuh tidak akan mantul langsung ke tembok. Yang penting depannya teman-teman tuh bukan tembok. Atau samping kanan kirinya tuh tidak ada tembok yang terlalu dekat dengan teman-teman. Gitu sih. Kalau di depan baju kan dia nyerap suara, betul. Jadi tidak akan reverb. Itu sih tips and triknya kalau menggunakan HP ya teman-teman ya. Yap. Ya begitu juga kalau menggunakan alat yang proper sih. Alat proper pun juga jangan rekamannya di depan tembok gitu. Walaupun dengan mic itu juga jangan teman-teman. Tetap menggunakan yang biasanya kalau di studio kan ada peredam yang bentuknya kayak busa-busa itu di depan temboknya. Ya. Gitu. Itu tuh fungsinya untuk mengurangi reverb teman-teman. Gitu sih. Itu tips and triknya. Mungkin nanti kalau misalnya untuk lebih detail atau apanya pernah kita bahas juga itu di kelas apa namanya Instagram Live ya. Instagram Live itu pernah kita bahas. Mungkin masih ada di YouTube juga, teman-teman bisa cari di YouTube Indo Voiceover atau di Instagramnya Indo Voiceover tuh yang membahas tentang peraudioan. Yap. Gitu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan lagi. Oke. Ada pertanyaan tuh. Kita jawab dulu. Silakan. Kalau pakai HP, rekamannya pakai aplikasi apa yang bagus? Kalau HP sih sebenarnya nggak ada aplikasi-aplikasi yang gimana ya, pakai ini voice recorder HP bawaan itu udah cukup kok. Ya cukup itu. Karena kalau misalnya itu kan buat alat buat ngerekam doang kan ya. Ya. Kalau misalnya ngedit, nah itu mungkin paling baru pakai aplikasi begitu-gitu. Ya. Terus ini dari siapa nih Kak? Kak Naomi. Coba Mas. Rekamannya pakai aplikasi apa? Aplikasi yang di mana nih maksudnya Kak Naomi? Aplikasi di HP atau apa? Kalau misalnya HP itu tadi pakai voice recorder yang bawaan HP aja bawaan bisa. Terus kalau misalnya mic teman-teman mau pakai HP itu bisa langsung ke mic-nya HP atau menggunakan headset yang ada speakernya teman-teman. Itu juga bisa sebenarnya. Cuma tinggal mainan jarak aja, jangan lupa juga itu kan ada speakernya tuh teman-teman. Jangan lupa juga selain jarak itu tadi pop filter ya. Supaya tidak adanya plosive. Yap. Ya, yang atas belum dibaca nih. Oke, dari siapa lagi? Dari Kak Pratnya ya. Kalau soundcard apakah diperlukan dan apakah ada rekomendasi soundcard untuk pemula yang budget friendly? Oke, kalau soundcard itu diperlukan. Kalau misalnya Kak Pratnya menggunakan perangkat komputer atau laptop dan sebagainya, diperlukan Kak Pratnya. Apalagi kalau Kak Pratnya itu setelah menggunakan soundcard terus ada juga mic-nya, mikrofonnya mau itu kondensor atau dynamic. Itu sangat wajib menggunakan soundcard atau audio interface. Terus kalau rekomendasi pemula yang budget friendly, mungkin kalau dari Kak Bian ada rekomendasi apa? Budget friendly itu anggaplah di bawah berapa ya? Under 1 jutaan ya. 700 ada 700 ya. Ya paling ada beberapa yang
banyak dipakai orang juga. Cuman udah oke lah buat untuk sekedar rekaman gitu. Mereknya warna biru apa sih? Ini DS, DS Dolphin Sound. Dolphin Sound. Nah, itu dia. Itu harganya sangat-sangat terjangkau dibanding audio interface yang lain. Ya, Dolphin Sound itu udah Dolphin lumayan Sound. lah. Terus kalau misalnya mau di atasnya lagi ya rada mahalan dikit, itu ada Behringer. Behringer itu juga lumayan lah. Itu yang under satunya juga banyak kok. Kalau misalnya beli second kayaknya masih oke-oke aja ya Mas ya. Second masih oke-oke aja sebenarnya ya. Tinggal lihat kondisi barangnya sih. Tergantung barang. Kalau second kan pasti lebih murah kan teman-teman. Nah, itu Iya. budget lebih ngurangi budget lagi tuh. Betul. Terus kita jawab dulu yang di chat ya sebelum Kak Vidi raise hand itu. Berikutnya tadi ada apa lagi? Oh ini ya. Jadi aplikasi rekaman yang di Play Store dengan embel-embel Pro itu sama aja bohong dong. Kalau misalnya mau dibilang bohong apa enggak sih sebenarnya masuknya sama aja ya Kak Adam ya. Jadi mau rekamannya apa aplikasi rekaman yang dia bilangnya Pro atau apa, kan itu kembali lagi ke device yang Kak Adam gunakan. Gitu. Sebenarnya kayak device Apple gitu, iPhone itu tuh dia punya teknologi yang namanya noise cancelling atau noise reduction itu memang ada bawaan dari Apple. Itu juga berpengaruh. Tapi kan Android gitu kan juga kadang-kadang ada yang enggak. Jadi kalau mau menggunakan aplikasi mau dibilang bohong Pro atau enggak ya sama aja memang. Ya kita mau bilang bohong juga ya begitu. Tergantung device-nya yang digunakan Kak Adam. Gitu. Karena aplikasi itu kan hanya untuk medianya. Media, betul. Gitu. Terus yang itu masih ada satu lagi, kalau record dari HP lebih baik pakai mic atau tidak? Kalau record dari HP, kalau misalnya gampangnya simpelnya itu nggak usah pakai mic yang dari headset ya. Mic dari headset itu nggak usah sebenarnya. Kak Mutiah ya, langsung aja bisa kok. Yang penting itu tadi diperhatikan di tips and triknya, di ruang sepi, tenang, noise, dijaga reverbnya dan sebagainya. Itu aja sih. Lalu kita ke Kak Vidi dulu. Resen sebelum kita lanjut materi ya. Halo Kak. Halo sore Kak Vidi. Iya sore. Kak mau nanya, kalau misalnya pada saat rekaman itu kan kadang wave-nya itu tinggi banget gitu ya Kak. Misalnya aja contohnya kayak punya Kakak ini yang di sebelah kanan kan tinggi banget. Nah ada nggak sih cara supaya wave-nya itu bisa sama rata dalam satu rekaman, atau cuman bisa diatur dengan manual kayak diturunin gainnya sendiri, atau emang ada cara buat langsung rata aja gitu? Itu aja. Makasih Kak. Oke, sama-sama Kak Vidi. Bagus pertanyaannya. Good question. Oke, pertanyaannya. Ya, oke. Sebelum kita jawab nih Kak Vidi, sebenarnya itu sudah masuk ke editing ya, ke proses selanjutnya. Jadi kalau rekaman memang seperti itu Kak Vidi. Kadang-kadang kita banter, kadang-kadang kita juga lirih ngomongnya gitu kan, karena kita kan sendiri pribadi itu tidak bisa ngatur volume yang stabil gitu loh kalau kita ngomong gitu. Jadi memang pasti ada yang bakal peak over kayak gitu, ada yang enggak juga. Nah, itu sudah masuknya ke editing. Nanti setelah ini kita masuk ke editing, akan kita bahas Kak Vidi di situ. Caranya gimana? Pantengin terus Kak Vidi. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut dulu ke materi teman-teman. Nah, setelah tadi rekaman, tahap pertama rekaman sudah masuk semua wave-nya dan sebagainya, dengan mungkin opsi-opsi di dalamnya kah atau salah-salah dan sebagainya, panjang gitu sudah. Kita masuk ke dunia editing. Ya, editing, atau ibaratnya kalau di dunia musik mixing lah. Mixing, editing dan sebagainya itu sama aja. Oke, kita masuk ya. Enggak ada suara masuk masuk segmen 2 gitu loh maksudnya. Enggak, oke teman-teman. Gak usah pakai sound. Iya, biar
masuk segmen 2 tuh loh. Biasanya kan ada ding gitu. Oke, tahap pertama untuk di editing yang basic dalam dunia voice over, kita sudah punya wave-nya nih. Misalnya kita menggunakan wave yang mana? Terserah lah, Kak Bian. Mau pakai yang mana aja? Pendek dulu deh. Yang mana ya? Yang panjang sekalian deh. Boleh. Nah, ini dah. Nah, itu yang tadi ngomong apa ya? Ini sama. Yang ada salah-salahnya. Nah, ini coba kita play, teman-teman bisa dengar nggak nih sore? Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di kelas Zoom bersama Indonesia. Wih, itu masuk nggak tuh suara tuh, teman-teman? Masuk kedengeran. Aman ya? Aman. Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, kita masuk ke proses editing. Tahap pertama adalah setelah teman-teman menarik wave-nya ke dalam apa namanya, audio interface-nya, mau itu pakai apa aja ya, mau pakai Audacity atau Reaper dan sebagainya. Yang pertama adalah sebelum meratakan audionya yang kayak tadi Kak Vidi tanyakan, itu pastikan dulu skripnya itu sudah benar, sesuai. Jadi tahap pertama kita baca skrip dulu sambil dengerin. Itu tahap pertama ya. Jadi kita ngerapiin dulu. Kayak misal tadi ada salah-salah, coba yang mana yang salah tadi ya. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di kelas Zoom bersama Indonesia. Sorry teman-teman. Kita ulang ya, take 2. Halo, selamat sore teman. Nah, itu ya. Jadi yang kita pakai itu langsung kita ambil dulu teman-teman. Itu dengan cara gampangnya ya udah, teman-teman pasti tahu lah, kita tinggal kita cut atau kita hapus depannya gitu kan. Depannya nggak kepake, kita cut aja langsung. Terus langsung kita hapus aja nggak kepake. Nah, itu berarti nggak jelas nggak kepake. Kita pakai dulu yang jelas ada di script. Sudah, tadi kayak belakang ada juga yang salah sedikit Kak Bian. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di kelas Zoom kami bersama Indo VoiceOver. Kali ini kita akan belajar editing basic yang akan dipandu oleh Doraemon. Yang akan dipandu oleh kami SE. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, itu. Jadi kan itu tadi yang akan dipandu oleh pertama itu kan salah. Itu yang salah langsung teman-teman hilangin aja. Mau teman-teman simpen atau apa ya terserah teman-teman. Kalau itu kita langsung cut aja depan dan belakangnya, teman-teman. Kami SE yang nggak kepake, yang akan kepake kita cut dulu. Nah, udah setelah kita cut sudah kita hapus aja, teman-teman. Kita hapus, kita tempelin yang kita pakai. Yang penting sesuai script dulu lah, kita nyamain script dulu lah, itu tahap pertamanya. Emang ini dipakai tuh yang wave itu? Yang akan dipandu oleh kami SE. Oh iya. Jadi gitu ya, teman-teman. Nah, gitu. Oke, ini sudah sesuai skrip ceritanya, sudah sesuai skrip. Terus langkah kedua adalah masuk ke pertanyaan Kak Vidi tadi. Menyesuaikan grafik wave-nya, teman-teman. Kok ada yang kebanteran, ada yang enggak, kayak gitu kan. Nah, itu kelihatan banget ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang enggak. Itu malah sampai peak deh, sampai nyentuh ke titik batas atas dan bawahnya. Nah, itu gimana caranya? Itu prosesnya pertama kita cut dulu yang bagian mana yang akan kita turunin gainnya. Misalnya kayak tadi ini kita udah nge-cut tuh bagian yang tinggi. Nah, kita cut lagi, itu nge-cut bisa dimanapun yang akan kita turunkan, teman-teman. Kita cut yang akan kita turunkan. Nah, kalau misalnya di DAW itu pasti rata-rata bisa dan nurunin langsung dari wave-nya itu ya, dari track-nya. Jadi caranya biasanya tuh dia di atas, teman-teman cek aja. Di atasnya ini buat nurunin. Nah itu, biasanya tuh rata-rata DAW sih bisa ya teman-teman. Itu udah teman-teman tinggal, itu kan dia kelihatan tuh teman-teman. Teman-teman kira-kira dulu aja. Kira-kira sama nggak sih sama depannya? Gitu. Nah, teman-teman kira-kirain dulu aja sama nggak sama depannya. Kalau misalnya sudah sama semua, itu yang belakang kan juga perlu diturunin. Berarti prosesnya sama, kita cut dulu yang akan diturunin. Nah, lalu kita turunin. Kalau misalnya belakangnya itu kita cut, kita nggak turunin, itu berarti kayaknya udah sama deh gitu ya. Nah, kita samain dulu semuanya. Kalau misalnya memang sudah sama, kira-kira wave-nya teman-teman ngelihat dari jauh gitu, udah rata kok, udah sama kok gitu. Teman-teman baru cek
play aja, di play suaranya. Kira-kira sudah mendekati belum gitu sama yang sebelumnya gitu. Coba di play. Belajar mengenai audio editing basic yang akan dipandu oleh kami SE. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, itu tuh yang akan dipandu itu sebenarnya kan teman-teman kalau dengerin secara langsung gitu ya, denger secara langsung tuh kurang banter. Jadi teman-teman bisa naikin lagi, kalau kurang banter naikin lagi dan sebagainya. Atau kalau misalnya di fitur DAW-nya tidak bisa langsung naik turunin kayak gitu, biasanya tuh setelah di-cut itu teman-teman tuh bisa langsung double klik aja. Double klik, nah, terus biasanya pengaturan untuk wave yang dipotong itu tuh ada di bawahnya tuh teman-teman tuh. Nah, itu tuh memang per DAW itu interface-nya beda, tapi pasti semua DAW itu fungsinya ada, sama. Gitu teman-teman. Terus setelah dirasa rata ya, setelah dipotong-potong lalu kita meratakan. Nah, proses selanjutnya itu adalah membersihkan audio dari suara-suara yang tidak diperlukan. Nah, contohnya itu pada saat kita kosong, ada jeda, kita nggak ngomong, itu tuh pasti noise bisa masuk, atau malah bahkan ada suara apa gitulah yang kita nggak inginkan gitu ya. Kayak misalnya di wave-nya itu kan terlihat tuh kalau teman-teman ngezoom dan sebagainya, di agak jauhin coba Kak Bian. Nah, itu bagian kosong itu kan terlihat kayak ada pergerakan wave di situ. Padahal kita nggak ngomong. Nah, itu berarti suara-suara yang tidak kita inginkan atau suara-suara gangguan dari entah dari apapun lah. Itu bersihinnya manual ya teman-teman. Jadi bersihin audio itu memang manual sebenarnya. Kalau yang untuk kayak gini-gini, itu tetap prosesnya dengan cara sama seperti tadi, kita cut bagian yang tidak dibutuhkan, depan dan belakangnya hapus, cut depan belakangnya hapus. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu supaya bersihnya itu depan tuh ada kayak naik sedikit, itu juga sebenarnya tidak diperlukan. Karena itu mungkin hanya suara tarikan nafas ya teman-teman. Nah, jadi kita langsung hapus saja. Yang penting wave untuk di voice over itu tuh yang penting wave awalnya itu tuh bersih, langsung masuk. Jadi nggak perlu ada tarik nafas, itu enggak. Di dunia voice over itu tidak diperlukan teman-teman. Bahkan masalah yang kayak jeda-jeda script yang nggak ada ngomongnya, nah itu misalnya kayak gitu kan ada jeda nggak ada ngomongnya, ibaratnya hanya kita ngambil nafas atau kita jeda sebentar, itu hapus juga teman-teman. Kalau di dunia voice over itu tidak perlu. Nah, jadi kayak gitu itu juga kita cut, lalu kita hapus semua bagian-bagian ngambil nafas atau apapun itu tuh hapus saja. Jadi yang kita perlukan tuh hanya wave yang memang ada suaranya aja. Dan jangan lupa selalu di depan dan di belakang track yang setelah kita potong itu pasti otomatis, rata-rata DAW itu otomatis sudah auto fade in dan fade out. Itu tetap teman-teman perhatikan juga ya. Jadi setelah dipotong pasti ada fade in fade out itu. Nah, itu tuh tetap dipakai dan diperhatikan juga teman-teman. Supaya apa? Supaya dia berhentinya tuh halus. Jadi nggak berhentinya ngaget. Dan masuknya itu juga halus untuk dari kata satu per kata yang lain setelah teman-teman potong. Nggak ngaget gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya ada ininya nggak sih? Ada apa namanya? Standarnya nggak sih atau apa gitu? Nggak. Itu main feeling sebenarnya teman-teman. Untuk fade in fade out ya. Masuknya ini udah halus belum ya? Ini ngaget nggak ya masuknya? Nah, itu teman-teman feeling aja sebenarnya, atur dari situ. Oke, setelah dipotong-potong, dibersihkan, ini ibaratnya udah semua ya. Terus tadi kita pertama sudah ngeratain juga. Nah, ini kan berarti udah semua nih teman-teman, walaupun dia masih kepotong-potong lah ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tuh nggak mau nanti, aduh kalau ini banyak potongannya kayak gini-gini berantakan dan sebagainya, itu teman-teman bisa ngegroup aja, di grup aja jadiin satu dulu gitu. Itu juga di semua DAW itu ada tuh, biasanya di blok semua, terus tinggal diklik kanan. Nah, kalau di
Kalau di kita di Reaper itu namanya bukan group tapi di glue atau dia dijadikan satu. Kita coba ya. Nah, dia jadi satu track tanpa ada potongan. Dan yang potongan tadi itu sudah bersih tuh. Sekarang teman-teman bisa ngeliat kan wave-nya, tracknya bersih itu. Wave-nya nggak ada. Ya, itu kalau misalnya bingung, kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa juga. Senyamannya teman-teman aja yang edit. Gitu. Oke, setelah tadi sudah ngeratain dan membersihkan ya dari suara-suara nafas atau apapun yang tidak diinginkan. Dan ini juga sudah sesuai skrip. Kita berarti masuk ke proses berikutnya. Nah, sebelum masuk ke proses berikutnya, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Kalau Halo misalnya, Kak, boleh halo, halo. nanya lagi nggak? Oke, gimana Kak Vidi? Berarti untuk editing yang meratakan wave dan juga kayak membersihkan noise ini nggak ada cara autonya ya Kak? Berarti memang harus manual satu persatu. Nggak ada. Kalau misalnya kayak tadi pertanyaannya Kak Vidi nih, untuk yang wave-nya kok yang ini depan segitu, tapi yang belakangnya kok tahu-tahu jadi gede, jadi ngepick gitu. Itu nggak ada cara otomatiknya. Oke, oke Kak. Jadi itu memang harus manual dulu kita perhatikan. Gitu. Kalaupun ada nih misalnya, kalaupun ada Kak Vidi yang tahu-tahu dia sudah otomatis ngeratain dan sebagainya gitu ya. Mungkin Ya. dia hasilnya tidak sedetail yang seperti kita buat ini gitu loh. Dan itu tuh dia ngeratainnya kan dia hanya ngambil volume rata-rata aja gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kami pribadi sebagai sound engineer, apalagi di Indo VoiceOver ini, kami tidak merekomendasikan sih kalau gitu. Dan itu memang harus manual. Sebenarnya cara Oke sih Kak. simple kan, maksudnya nggak ribet lah gitu. Nah kalau misalnya mau balik lagi ke awal, gimana caranya supaya dia nggak tahu-tahu gede, tahu-tahu enggak, ya itu ngatur dari awal tadi itu Kak. Jadi memang gainnya dari awal sebelum rekaman itu sudah dipastikan tidak over kayak tadi yang kita di awal itu gitu sih. Pas nanti hasilnya akan enak. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut dulu. Oh, ada pertanyaan. Oke. Dari Kak Adam. Kalau di noise online yang di Google itu rekomendasi nggak, Mas? Oke. Itu berarti sudah masuk ke dunia perefekan ya. Dunia perefekan. Ini segmen kita setelah ini memang dunia perefekan, masuk ke efek Sudirman. Kalau di noise online yang di Google itu rekomendasi atau enggak? Mungkin ya kalau misalnya Kak Adam, yes. Kalau misalnya Kak Adam pengen ngilangin noise tapi tidak menggunakan DAW, mungkin itu bisa-bisa aja, bisa jadi solusi gitu lah. Karena misalnya Kak Adam kan tidak menggunakan DAW ya, tidak menggunakan Reaper atau tidak menggunakan Audacity dan sebagainya. Itu bisa-bisa aja, dan kalau dibilang rekomendasi atau enggak ya itu tergantung dari aplikasi online-nya ya Kak Adam ya, betul. Karena ada yang bagus, ada yang Betul, enggak. karena software kan banyak tuh. Kalau di online pun juga yang buat ngilangin noise lah, untuk apalah itu. Itu banyak, itu balik lagi ke aplikasinya sebenarnya Kak Adam. Gitu sih. Tapi kalau misalnya ditanya rekomendasi atau enggak, kalau Kak Adam tidak menggunakan DAW atau tidak menggunakan software editing audio, sah-sah saja, monggo. Gitu. Oke, kita lanjut masuk ke dunia Editing, efek. Tadi setelah ini sudah kita masuk ke perefekan. Nah, ini masih menyambung nih dengan apa yang ditanyakan tadi sama Kak Vidi. Apa yang dibahas sama Kak Vidi juga. Efek yang pertama yang harus dimasukkan dalam dunia suara ya, itu adalah kompresor. Kompresor itu penting banget. Jadi pertama kali yang harus dimasukkan di efek itu kompresor, teman-teman. Kompresor. Ini kita masukkan kompresor dulu coba. Nah,
Kalau di kami di Indo VoiceOver kami menggunakan kompresor dari FabFilter. Kompresor itu tuh banyak juga ya ininya Jenisnya jenisnya, apa brand brandnya ya, developernya. Kita menggunakan FabFilter. FabFilter itu paling banyak dipakai lah teman-teman, paling banyak dipakai di dunia audio. Punyanya FabFilter, dia nggak cuma kompresor doang sih, banyak, ada equalizer, ada macam-macam kompresor, equalizer, limiter dan sebagainya. Nah, FabFilter tuh kalau kami merekomendasikan ya, rekomendasi dari kami, teman-teman yang belum pernah nyoba pakai atau apa, bisa deh coba aja cari FabFilter teman-teman. Kalau teman-teman pengguna Windows atau apa, mungkin bisa cari crack-crackannya ya teman-teman. Crack-crackannya FabFilter tuh banyak di Google. FabFilter. Nah, oke. Yang kita masukkan pertama, sorry teman-teman, setelah sebelum itu, selain FabFilter itu sebenarnya bawaan DAW pun itu tuh juga semuanya sudah ada fitur efek bawaan ya, efek bawaan ibaratnya. Kompresor, equalizer dan sebagainya itu sebenarnya semua DAW itu ada. Cuma kenapa kita menggunakan punyanya ini, kenapa nggak bawaan aja gitu? Karena lebih detail. Kalau punya luar itu tuh pasti lebih detail daripada bawaan di semua DAW. Gitu teman-teman. Apple aja punya. Nah, tuh punya Apple aja punya ya kompresornya. Oke. Oke, teman-teman kita lanjut. Nah, pertama harus masukin kompresor. Sebenarnya kompresor itu apa sih? Coba Kak Bian, kita jelaskan sedikit kompresor itu apa sih gitu loh. Halo teman-teman, saya ambil alih lagi ya. Nggak usah tiap kamu ngomong ngambil alih itu. Ya, jadi kompresor ya teman-teman ya. Kompresor itu sebenarnya penting banget karena dia itu adalah alat untuk nyamain dinamika. Dinamika itu besar kecilnya sebuah apa volume, Wave-nya sebenarnya. wave-nya sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bisa nyambung ke pertanyaan Kak Vidi tadi ya. Betul. Kalau misalnya yang otomatis tuh ada nggak sih caranya biar nyamain wave-nya? Ini Nah, sebenarnya ini bisa, cuman ini bukan terus otomatis semata-mata langsung nyamain enggak. enggak. Ini kita hanya menyamakan dinamikanya aja. Ya, benar. Kompresor itu. Kompresornya. Jadi ibaratnya suara-suara yang tadi melebihi kompresinya yang kita tentukan di situ, ada threshold, ratio, attack dan sebagainya itu tuh mereka secara otomatis dikompres oleh kompresor itu. Ya. Supaya maksimalnya tuh ya hanya segitu gitu, nggak bisa lebih. Gitu, itu fungsi kompresor. Jadi ibaratnya tuh yang dikompres tuh suara yang kegedean itu kekompres, cuman suara yang kekecilan itu dinaikin sama dia, sama si siapa ini? Filter, kompresor ya. Bukan sampai filter kan pembuat. Iya. Dia yang punya. Nah, begitu teman-teman. Nah, jadi itu ya fungsi kompresor teman-teman. Jadi kompresor itu penting di dunia audio terutama untuk voice over. Udah setelah kita masukin kompresor, itu kalau punya efek filternya udah tinggal tarik aja, itu nggak perlu diatur-atur sebenarnya teman-teman. Itu dia sudah otomatis. Kecuali kalau memang teman-teman mau lebih detail lagi, itu tuh teman-teman ya itu ngatur threshold, ratio dan sebagainya. Cuma kalau kita jelasin di sini satu persatu itu bakal panjang banget ya. Mungkin di segmen-segmen berikutnya teman-teman yang lebih detail-detail lagi. Atau teman-teman kalau pakai filter ini enaknya udah ada preset-preset begini teman-teman. Ya. Kalian teman-teman butuh suara yang kayak gimana sih? Nah, ini bisa dipakai nih preset-preset begini nih. Cuman kalau kurang-kurang bagaimana bisa diatur sendiri dari preset yang udah ada. Yes. Begitu. Oke, setelah kompresor, yang kedua yang kita harus masukkan itu yang penting adalah equalizer, teman-teman. Kompresor sudah masuk, lalu equalizer. Jadi kita di sini menjelaskan ininya ya sedikit-sedikit, teman-teman. Apa sih kompresor, apa sih ini? Cuma kita tidak membahas secara detail karena itu bakal panjang banget. Oke, terus yang kedua yang masuk itu harus equalizer. Yang kedua masuk itu harus equalizer, teman-teman. Nah, equalizer ya teman-teman udah tahu lah, itu dia ada
3 range ya, itu standarnya memang ada range low, mid dan high. Sama seperti di speaker tuh ada low, mid, high gitu, treble lah ibaratnya treble, bass gitu lah teman-teman. Nah, itu di sini tidak ada patokan standarnya gimana karena equalizer itu tuh tergantung suara, tergantung audio. Karena suara orang beda-beda. Betul. Jadi kita mau ngaturnya kayak apa ya? Gimana sih caranya gitu? Itu nggak ada patokannya. Cuma kita memberikan tips and triknya aja nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman equalizernya itu model yang grafik seperti kita ini, nah kita memberikan tips and triknya supaya enak. Coba di play Kak Wihan audionya. Halo, selamat sore teman-teman. Nah, itu kan terlihat tuh pergerakan ya bersama Indo VoiceOver. Nah, terlihat pergerakan di situ. Tips and trik dari kami nih adalah kalau misalnya teman-teman nanti juga mau nyoba vape filter ya, langsung di cut saja bagian low-nya. Jadi di situ ada 3 garis juga tuh teman-teman. 3 garis itu kan terlihat ya. Di range antara 0 sampai 100 itu hertz-nya itu tuh berarti di low. Terus antara hertz 100 sampai dengan 1000 itu dia mid. Lalu di 1000 sampai dengan 10.000 itu high. Itu jadi teman-teman ada 3 garis itu tuh. Itu diperhatikan. Nah, kalau tips dari kami adalah langsung cut saja low-nya karena suara manusia itu tidak ada yang frekuensinya sampai menyentuh di bawah 50 itu nggak ada. Nggak ada yang suaranya tuh bener-bener low ngebass gitu, nggak ada. Itu kayak suara monster. Suara motor kenapa? Moge. Itu nggak ada teman-teman. Jadi langsung saja kita cut supaya bersih juga. Dengan cara itu kita cut dari situ, double klik, ambil titik, langsung kita cut low-nya. Nah, itu kita cut low-nya, berarti kan garisnya tuh. Nah, garis low-nya kita taruh di garis low-nya titiknya. Nah, itu sudah kita cut. Kita ambil sedikit aja. Lalu teman-teman harus lihat dulu karakter suaranya. Kalau misalnya karakter suara, ibaratnya gampangannya gini teman-teman. Kalau karakter suaranya teman-teman itu low atau ngebass atau deep ya, karakter suaranya rendah gitu, teman-teman berarti harus bermain di middle dan high-nya. Low-nya yang kita kurangi. Begitupun juga sebaliknya teman-teman. Kalau suara teman-teman itu misalnya, aduh suaraku cempreng, suaraku wah, itu berarti kan main di nada tinggi ya. Itu berarti yang harus kita naikkan di equalizer adalah low-nya. Kita low dan mid-nya. Kita mengurangi sedikit di high-nya. Gitu teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa atur sendirilah. Kalau misalnya patokan tidak ada patokan, menurut teman-teman kok masih ngebass banget ya suaranya, berarti kurangin aja lagi mid-nya. Low-nya, sorry. Nah, terus kalau kok suaranya mendem banget ya, suaranya kok ngebass banget. Teman-teman bisa tambahin juga high-nya. Kalau suaranya terdengar mendem ya, ibaratnya mendem apa sih? Iya mendem. Ngegulung lah. Iya gitulah. Frekuensinya ngegulung. Suaranya kok kayaknya nggak keluar enak ya, mendem banget ya. Itu teman-teman bisa naikin high-nya. Cuma jangan kebanyakan, karena tetap harus ada low-nya juga teman-teman, harus ada suara bass-nya ibaratnya. Gitu sih, kita kalau kita membahas tentang equalizer lebih panjang lagi. Bisa 2 hari sih. Ya, lebih detail lagi ya, frekuensi dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa juga sambil pelajarin di internet dan sebagainya juga teman-teman. Kemarin tuh aku sempat beberapa hari yang lalu atau kapan gitu aku pernah browsing kayak ada equalizer chart. Nah, tuh. Equalizer chart itu dia kayak sebenarnya itu buat musik ya teman-teman ya. Jadi di alat instrumen apa itu yang kita butuhin banget itu di frekuensi berapa sampai berapa. Nah itu ada juga buat suara cowok, suara cewek itu juga ada teman-teman. Yang dibutuhin tuh di frekuensi berapa sampai berapa, terus sisanya tuh opsional mau dipakai atau enggak. Itu banyak di internet. Kalau mau browsing, mau cari-cari banyak banget teman-teman. Equalizer chart namanya. Itu sih teman-teman. Tapi kalau tips and triknya dari kami itu tadi langsung aja di cut low-nya. Setelah itu teman-teman bebas mau mainin
low, mid atau high-nya tergantung suara teman-teman dan tergantung udah enak nih. Nah, gitu. Yang penting suaranya jangan terdengar mendem, jangan terdengar juga terlalu ngebas atau terlalu bong 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 gitu. Itu sih teman-teman. Trikinya di equalizer situ. Oke, gitu. Kita lanjut ya. Efek yang berikutnya, yang wajib juga nih. Efek wajib adalah denoise atau itu kayak yang seperti tadi kita ditanyakan oleh Kak Adam. Itu menghilangkan noise. Nah, kalau di sini kita menggunakan punyanya Isotope. Ini juga rekomendasi dari kami ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa nyoba juga searching atau setelah ini bisa nyoba download juga di internet, gampang nyarinya. Isotope. Nah, Isotope itu dia punya ini namanya RX Voice Denoise. Itu tuh dia mudah banget penggunaannya juga. Jadi menghilangkan noise-nya mungkin kita ada sedikit kasih contoh ya. Jadi kita udah bawain contoh, kita udah ngerekam contoh yang ada suara noise-nya teman-teman. Coba mungkin kita pindah ke track yang itu aja. Ya itu di mute dulu dong. Matiin dulu ya efeknya. Yang bawah. Nah, coba mungkin teman-teman kalau kita puter nih bisa kedengeran nggak nih noise-nya kalau secara kayak gini. Coba. Selamat sore, Voti. Nah itu tuh ada suara noise sebenarnya, ada suara gitu. Dan kalau secara live di sini di kami, apalagi kami menggunakan speaker, itu jelas terdengar banget, jelas ada suara gitu ya. Secara wave beda. Ya, secara wave pun tuh juga sebenarnya kalau teman-teman detail ngezoom banget itu kelihatan. Nah coba kita agak perbesar sedikit. Nah, itu bukan bentuk garis lurus, tetapi dia ada apa tuh namanya? Ya agak gembuk dikit lah, agak gembuk dikit itu, agak gembung dikit itu, nggak garis lurus. Nah, itu tuh noise, teman-teman. Itu jelas noise. Dan itu pasti ada. Itu tidak mungkin dihilangkan dari pertama kali rekaman langsung hilang, itu jelas nggak mungkin banget, teman-teman. Itu pasti ada noise. Nah, kalau kita menggunakan itu tadi punyanya Isotope, teman-teman, itu paling gampang ya, paling gampang. Udah teman-teman tinggal tarik aja, masukin. Lalu langsung aja ya, dia sudah kebuka kayak gitu. Nah, teman-teman tinggal main aja lah itu. Threshold dan reduction-nya. Apa sih itu threshold dan reduction? Threshold itu tuh frekuensi suaranya, teman-teman, yang akan dihilangkan. Reduction itu seberapa banyak noise-nya yang akan dihilangkan juga oleh alat itu. Gitu. Tapi thresholdnya semakin tinggi, thresholdnya itu semakin banyak yang akan alat ini kompres. Jadi saran kita, tips dari kita jangan terlalu sampai mentok banget atau banyak ya kalau menggunakan denoise ngatur thresholdnya. Denoise di mana-mana itu menghilangkan noise di mana-mana walaupun nggak pakai punya Isotope atau pakai yang lainnya itu juga pasti sama. Ada thresholdnya, ada reductionnya, itu pasti. Nah, thresholdnya nggak usah banyak-banyak, reductionnya nggak apa-apa. Seberapa sih yang akan kita hilangkan gitu. Tapi di frekuensinya berapa, di thresholdnya, tips kita jangan banyak-banyak. Oke, coba setelah kita nyalakan. Nah, Selamat sore, Voti Z. Before after kali ya? Before after ya tadi. Nah, kalau kedengeran sih, kalau nggak kedengeran. Ya kalau dimatiin denger nggak? Coba. Nah, tapi setelah kita gunakan ini, itu hilang. Bersih. Gitu. Jadi ini penting ya teman-teman, pakai denoise. Itu untuk menghilangkan noise. Mau pakai punyanya developer manapun, sama aja. Cuma kalau kita memang menggunakan Isotope ya, ini satu rekomendasi juga dari kita. Isotope dan vape filter tadi. Yes. Oke, setelah noise-nya hilang, mungkin kayak yang gitu kan ada noise-nya tuh nggak kepakai, itu sebenarnya gampangannya juga tinggal di-cut aja teman-teman, kan nggak kepakai juga depannya. Ini kan Nah, cuma nolong pas kita ngomong. ya cuma kalau suara noise-nya pada saat kita ngomong, ya itu harus pakai denoise. Kan nggak bisa kita potong.
Tuh, di noise-nya di akhir ya Mas. Kalau di awal ngaruh efek selanjutnya nggak? Denoise di akhir. Kalau di awal ngaruh efek selanjutnya enggak. Di akhir. Maksudnya gimana tuh, Kak Adam? Urutan ini apa? Urutannya Urutan atau apa? efek. Urutan efeknya mungkin maksudnya. Yang kompresor. Oh ya, urutannya. Oh, Kalau urutannya memang dia yang pertama dimasukin tuh memang harus kompresor gitu. Karena kita harus ngompres dulu suaranya yang kegedean atau enggaknya sebelum kita kasih efek berikutnya gitu Kak Adam. Jadi memang suaranya sudah rata, baru kita masukin efek berikutnya gitu. Kalau misalnya kita masukin denoise dulu di awal, noise-nya udah hilang, baru kita kompresor, ada lagi. itu nanti tetap masuk. Noise-nya ada lagi. Mm-mm. Karena kan dia urutannya nggak seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau masukin plugin efek ya, itu juga diperhatikan teman-teman. Jangan cuma, aduh aku butuh ini nih, langsung tarik masukin gitu, jangan. Ada urutannya teman-teman. Karena itu mempengaruhi banget. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, terus yang wajib lagi setelah denoise itu ada de-easer. De-easer. Walah, ilmu baru kata Kadam ya. Kita di sini sharing-sharing lah pokoknya. Kita juga sama-sama belajar, teman-teman. Kita sama-sama belajar di sini ya. Nah, terus yang berikutnya ini sebenarnya penting juga sih, de-easer. Apa sih de-easer itu? Coba Kak Bian. Halo teman-teman. Nggak usah ambil alih. Jadi de-easer ini ya sesuai namanya adalah de-easer. Berarti dia adalah alat untuk mengurangi suara yang bunyinya is, s. Dan biasanya tuh kalau ada suara yang huruf S-nya di depan itu kan kerasanya kayak di kuping itu pedes banget sampai kayak nah begitu. Saat itu kan ada saat, nah itunya tuh. Itu loh. Saat itu pasti ada gitunya tuh. Ada suara desis itulah. Nah, itu tuh kita bisa hilangin pakai de-ease. Ya. De-easer. Itu kenapa kita wajibkan ya kalau di dunia voice over, karena penting banget. Kalau di dunia voice over itu penting, suara S yang sangat tajam itu sangat mengganggu gitu. Kalau teman-teman dengerin ada suara itu tuh nggak enak banget ya. Itu mengganggu banget. Jadi di dunia voice over penting banget menghilangkan suara-suara yang tajam seperti suara S itu. Oke, kita menggunakan de-ease. Nah, rekomendasi dari kami de-ease, kami juga menggunakan punyanya Izotop. Teman-teman bisa cari juga di internet. Mau yang kerek-kerekan atau yang berbayar, itu pilihan teman-teman, terserah. Oke, setelah itu kalau de-ease punyanya Izotop nggak perlu diapa-apain teman-teman, kita tarik aja langsung. Nah, sudah tarik ya sudah, dia otomatis itu hilang tuh S-nya, suara pedesnya itu udah otomatis hilang. Gitu teman-teman, itu penting. Jadi teman-teman bisa catat ya, apa aja yang wajib di dunia voice over dari kami, tips and trik dari kami tadi. Oke, setelah itu menurut kami yang wajib itu sudah. Kalau di dunia cuma ibaratnya bukan musik dan sebagainya yang enggak ribet ada ini itu dan sebagainya. Ini hanya suara vokal aja. Itu kompresor, equalizer, denoise, de-ease itu sudah wajib dan itu sebenarnya cukup. Cuma kalau misalnya ada suara-suara yang tidak diinginkan lagi, itu opsional teman-teman. Seperti contohnya suara crackle atau suara kayak kecapan orang makan permen karet. Nah gitu. Suara kayak gitu tuh pasti kan kadang-kadang ada tuh teman-teman. Itu entah teman-teman pada saat rekaman kurang minum air atau apa, kering kan tenggorokan, ada suara kayak gitu. Nah itu gimana cara ngilanginnya? Lagi-lagi kita pakai punyanya Izotop. Izotop tuh komplit banget ya teman-teman.
komplit banget dan sangat memudahkan. Gitu. Newbie friendly. Newbie friendly, Terus betul. dia tuh ada ini loh fitur output crackle only. Nah, Ya. misalnya contohnya dia jadi bisa cuman denger apa yang kita ilangin pakai efek ini tuh bisa dia play itunya doang. Ya. Tuh. Ini kita nggak jualan ya teman-teman ya. Jadi Kita nggak BA. kayaknya hanya merekomendasi ya. Kita bukan BA-nya Isotop juga. Tapi kalau boleh ya mau sih. Ya, tolong Isotop ya kalau dengar ini. Boleh lah. Jual Bian, jual. Biasanya Bian yang jualan. Oh, ini kan nggak bisa dijual masalahnya. Kalau bisa dijual tak jual. Oke lanjut. Nah ini sebenarnya deck Crackle ini adalah opsional teman-teman. Jadi kalau menurut teman-teman itu terdengar suara kayak kecapan tadi kayak gitu, suara ngunyah permen karet kah atau apa, itu berarti ada suara crackle-nya. Itu yang harus dihilangkan. Itu menggunakan deck Crackle kalau kami. Deck Crackle pun juga nggak cuma punya Isotop aja ya, punya developer lain juga ada. Terserah teman-teman penggunaannya mana. Yang penting intinya fungsinya sama. Fungsinya itu sama untuk menghilangkan suara yang kecapan-kecapan tadi. Tapi kalau memang dirasa tidak ada suara kecapan-kecapan kayak tadi gitu, ya sudah nggak usah pakai. Karena nih tips juga ya teman-teman, semakin banyak efek yang kita masukkan itu sangat berpengaruh untuk kualitas audio yang akan dirender di akhir nanti. Jadi semakin banyak efek yang masuk, semakin banyak efek yang digunakan, itu akan semakin mengompres hasil akhir teman-teman. Karena udah dikompres lagi ya gitu. Yep. Jadi kalau bisa memang ya sudah, jangan terlalu pakai banyak aja gitu. Gitu. Dan kalau kebanyakan efek ini ya, kalau teman-teman device-nya rada-rada low end gitu tuh nge-lag biasanya teman-teman. Ya. Karena berat. Oke, itu deck Crackle ya teman-teman, itu opsional untuk yang penting di dunia voiceover. Oke. Selain Crackle, berikutnya ada declick. Itu juga efek yang dibutuhkan di dunia voiceover. Nah, declick itu tuh yang kayak apa sih gitu? Kalau yang tadi Crackle itu suara kecapan begitu. Kalau klik ini kadang-kadang kita ngomong tuh ada halo selamat sore, ada kayak kayak gitu-gitu. Itu tuh klik, ada kliknya berarti. Itu kalau kita hilangkan secara manual tidak bisa teman-teman, karena itu menjadi satu dengan wave suara. Ngomongnya kata-katanya. Kalau kita hapus manual di situ ya kata-katanya jelas hilang dong. Kepotong dong. Gitu. Kalau kita juga tetap masih merekomendasikan menggunakan Isotop declick. Gitu. Jadi kalau teman-teman dengar ada suara kayak gitu, teman-teman cari efek declick, teman-teman. Udah teman-teman tinggal masukin itu, semua fungsi declick itu mau pakai developer apapun sama. Menghilangkan suara. Itu teman-teman. Kalau dirasa tidak ada, tidak usah pakai. Oke, yang berikutnya di dunia voiceover penting apalagi nih efeknya, deplosive teman-teman. Namanya plosive ya. Fungsinya untuk apa nih deplosive nih? Untuk menghilangkan suara plosive. Tadi sudah kita jelaskan di awal. Yep. Suara plosive itu yang seperti apa? Yang bak. Teman-teman rekaman tapi tidak menggunakan pop filter. Jadi ada suara tekanan udara yang keluar dari mulut menyebabkan suara ledakan, plosive. Bak gitu. Halo selamat pak. Nah, kalau teman-teman dengar ada suara bak itu, kesalahan ada di rekaman awal. Teman-teman pada saat rekamannya mungkin ada kesalahan tidak menggunakan pop filter, atau mungkin sudah menggunakan pop filter tetapi terlalu dekat dengan mikrofonnya, juga itu mempengaruhi teman-teman. Jadi jarak pun juga mempengaruhi ya. Itu. Tapi kalau misalnya tidak ada suara bak dan sudah aman karena penggunaan pop filter, tidak usah dipakai. Ini efek deplosive-nya. Itu sama mau menggunakan developer apapun, semua fungsinya tetap bak yang teman-teman dengar itu. Itu dalam dunia voiceover penting juga efek yang teman-teman harus siapkan.
Oke, biasanya kalau kita memang tidak pernah pakai plosive ya, diplosive karena dia ngompres sangat banyak. Yup. Makanya kita usahakan rekaman tuh tidak ada suara plosifnya, pop filter dan sebagainya. Itu teman-teman, itu penting ya. Itu tips dari kami. Terus untuk yang berikut-berikutnya sih kalau di dunia voiceover udah. Jadi yang dipentingkan untuk mengedit suara di dunia voiceover itu tuh hanya efek-efek itu tadi aja sebenarnya gitu loh. Lagi 4 ini wajib ya. Nah, 4 itu wajib. Karena balik lagi ke awal. Hasil rekaman awal teman-teman sebelum masuk ke dunia editing itu yang mempengaruhi. Gitu. Jadi teman-teman itu memang harus memastikan dulu di awal rekamannya dari awal itu sudah benar. Yap. Ibaratnya udah benar, kita tinggal ngerapiin. Ya. Bukan dari berantakan, dari rekaman ngawur, terus harus kita rapiin supaya suaranya jadi enak. Padahal banyak plosifnya, noise-nya banyak di mana-mana. Ada suara tukang bakso tangting-tangting gitu. Kita harus ngilangin. Mohon maaf, sound engineer bukan pesulap, teman-teman. Gitu. Jadi sound engineer itu bukan pesulap yang bisa terus ngerubah suara teman-teman jadi bersih, jadi apa, bukan ya. Semuanya kembali lagi ke awal. Semuanya di basicnya pada saat rekaman awal teman-teman tuh udah bener belum sih cara ngerekamnya. Itu penting banget teman-teman. Gitu. Kalau Karena apa Mas? Karena hasil yang baik merupakan buah dari sumber yang baik juga. oh ya, bagus tuh kata-kata hari ini nih. Aku nggak kepikiran. One of the day. Kata-kata hari ini nanti masih belum selesai kita. Apanya? Jangan kata-kata hari ini dulu. Oh iya, ini nggak tahu nih udah kata-kata hari ini. Apa abis ini kita doa aja? Iya, Doa tutup. soalnya Enggak dong, belum dong. Nanti. Biasanya kan habis kata-kata hari ini doa penutup. Enggak ya? Oke, lanjut teman-teman. lanjut dulu. Jadi gitu. Jadi kalau memang hasil awalnya itu sudah enak, sudah baik, pasti teman-teman juga nggak akan kesusahan pada saat ngedit. Yup. Itu dan akan menghasilkan kualitas yang oke juga. Oke. Oke, setelah mixing dianggap sudah bersih dan sebagainya, perefekan juga sudah, teman-teman. Teman-teman dengerin, sudah enak belum? Oh, udah enak kok. Gitu. Kalau misalnya memang ada yang, tapi kok setelah udah efek masuk semua gini-gini ini masih ada suara bassnya terlalu gede apa-apa ya. Itu teman-teman balik lagi aja ke equalizer, teman-teman atur lagi di situ. Tapi kok noise-nya masih kedengeran ya gitu ya. Teman-teman balik lagi ke the noise. Teman-teman aturlah thresholdnya di situ supaya noise-nya hilang. Gitu, semuanya tidak ada patokan karena semuanya tergantung dari hasil yang awalnya, raw-nya, ibaratnya raw-nya. Gitu teman-teman. Tapi efek-efeknya itu tadi teman-teman ingat-ingat dan catat itu yang digunakan di dunia voice over, wajib juga. Oke, kita lanjut ya. Setelah mixing selesai, setelah editing yang ini selesai, kita masuk ke dunia mastering, teman-teman. Mastering. Pertanyaan dulu kan. Hah? Pertanyaan dulu. Oh, ada pertanyaan nggak nih teman-teman sebelum masuk dunia mastering? Itu Kak Adam tuh. Isotope berbayar atau gratis, Mas? Itu plugin atau emang sudah tersedia di Reaper ya, Mas? Kalau Isotope itu plugin, itu bukan bawaan dari DAW. Bawaan DAW itu semua juga ada perefekannya. Tapi itu tadi tidak detail. Jadi kita menggunakan plugin-plugin luar, bukan bawaan dari tiap-tiap DAW itu enggak. Kalau Isotope berbayar atau gratis, sebenarnya berbayar. Isotope itu berbayar. Sebenarnya sama kayak tadi, Vape Filter itu pun juga berbayar. Sebenarnya teman-teman kalau mau download DAW pun itu juga semuanya yang resmi berbayar teman-teman gitu loh. Mau Reaper, mau itu Studio One, mau itu Pro Tools, Cubase, itu tuh semua berbayar teman-teman. Cuma ya beruntunglah para pengguna Windows, crack-crackannya banyak. Silahkan carilah teman-teman. Kami tidak ngurusin ke teman-teman harus bayar, harus wajib beli apa-apa enggak. Teman-teman mau cari crack-crackannya ya monggo, yang penting ada. Karena semua crack milik Allah. Nah, semua crack itu milik Allah. Ya. Oke, lanjut teman-teman, kita masuk ke proses mana tadi?
Mastering, oke. Kita jelasin dulu sedikit mastering itu apa sih dan kenapa itu penting. Silakan Kak Bian. Ya, halo teman-teman. Nggak usah. Saya ambil alih. Ya. Jadi, sorry. Jadi mastering itu ibaratnya kita, gimana ngomongnya Mas ya? Untuk Mastering kata-kata itu tuh sebenarnya gini deh gampangannya nih. Kak Bian malah bingung loh. Gimana? Jadi gampangannya gini. visualnya deh, biar lebih gampang deh. Fungsi dari mastering itu adalah untuk melebarkan suara, teman-teman. Jadi melebarkan suara supaya suaranya itu tuh terdengar tidak hanya di satu titik garis lurus. Jadi lebar suara teman-teman itu seperti lebar. Kalau teman-teman dengerin lagu, dengerin musik kan terdengar lebar kan, enak kan gitu loh. Nah, itu fungsi mastering pertama itu. Lalu kedua adalah menyamakan master gain, menyamakan gain antara audio yang satu dengan yang lain. Itu fungsi dari mastering. Yang utama sebenarnya itu. Jadi kalau ibaratnya nih teman-teman dengerin lagu, mau di Spotify atau di apa gitu. Teman-teman habis dengerin satu lagu ini selesai, terus habis itu ke lagu berikutnya, itu pasti suaranya sama kan, volumenya sama gitu lah. Nggak bakal ada yang jomplang, kok lagu yang ini kecil banget suaranya, tahu-tahu lagu next berikutnya jadi gede banget gitu. Enggak, itu berarti masteringnya belum beres. Belum kelar. Nah, harusnya kalau sudah di mastering, semuanya itu nanti sama. Antara track 1 dengan track 2, track 3, track 4. Itu nggak ada yang jomplang. Lebarnya sama, gainnya sama, itu fungsi dari mastering gitu teman-teman. Nah, sekarang kita sebenarnya mastering itu agak ribet juga ya, agak ribet dan tricky juga. Cuma kita di sini saat ini akan memberikan tipsnya pakai yang basic aja, yang sederhana, yang paling simple gitu, teman-teman. Ibaratnya teman-teman masih belajar juga bisa lah, mau cuma mastering doang gitu. Cuma mencet-mencet doang ini. Iya, gitu teman-teman. Jadi kita akan memberikan tipsnya yang cara basic. Setelah tadi semua sudah masuk, yang terakhir plugin masuk, plugin efek masuk itu untuk mastering adalah limiter teman-teman. Limiter itu tuh punyanya FabFilter ada, Isotope ada sebenarnya, dan semua developer lain tuh semua pasti punya limiter. Bawaan DAW juga. Bawaan DAW pasti ada limiter, nggak mungkin nggak. Nah, kalau kita menggunakan FabFilter Pro L namanya, itu limiter ya, FabFilter Pro L itu paling, kenapa kita pakai FabFilter? Itu paling enak. Pertama, interface-nya juga mudah, gampang, dan dia detail gitu teman-teman. Dia detail. Karena ada juga yang nggak detail, nggak sedetail FabFilter gitu loh. Jadi kami merekomendasikan FabFilter ini dan tadi Isotope ya. Itu yang banyak kita pakai di Indo VoiceOver ini gitu teman-teman. Oke, masuk ke dunia mastering. Tadi setelah kita semua edit, kita masukin limiternya di akhir ya, itu masukin di paling terakhir teman-teman. Ingat, di paling terakhir plugin efek. Nah, gimana sih caranya untuk ngemastering satu track ini gitu. Paling basic, paling gampang. Bukan yang ribet-ribet. Sebenarnya proses mastering tuh ribet sebenarnya, karena kita harus ngelebarin suara dan sebagainya gitu. Cuma kan itu bakal panjang juga pembahasan, mungkin lain kali ya teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu juga. Oke, pakai FabFilter ini udah masuk, teman-teman tinggal play aja audionya langsung. Caranya. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di kelas Zoom kami. Nah, di situ akan terlihat grafiknya, teman-teman. Nah, di grafik itu triknya, tips and triknya yang paling gampang, paling simpel dari kami dan gak ribet, itu teman-teman main di gainnya teman-teman. FabFilter tuh pasti tuh ada pilihan gainnya, ada gain, itu ada attack, release dan sebagainya. Udah paling gampang teman-teman, gak usah ngelihat attack, gak usah ngelihat release, gak usah ngelihat lock ahead di bawah-bawahnya, itu langsung ke titik gainnya aja. Nah, oke, langsung ke gainnya aja. Kita play, sambil di play ya teman-teman, sambil di play. Teman-teman, selamat datang di kelas Zoom kami bersama Indo VoiceOver. Nah, dan pasti di limiter itu ada
apa namanya grafik ini yang Halo, selamat bergerak-gerak. sore. Nah, Halo, selamat minus sore teman-teman. 24 Selamat dB, datang di minus kelas Zoom 15, minus kami itu dan bersama Indo seterusnya. Voiceover. Kali ini kita Gitu akan teman-teman. belajar mengenai Dah, paling gampangnya adalah apa namanya? Bukan rekomendasi tapi apa standar. Standar. Nah, standar untuk apa itu namanya? Loudness. Standar untuk loudness-nya yang digunakan di dunia voice over, ya itu nggak cuma di dunia voice over sih teman-teman, di dunia musik pun itu juga rata-rata seperti itu ya. Itu DSP lah. DSP atau LUFS biasanya. Standar loudness-nya lah pokoknya itu ada di range minus 14 sampai 15 teman-teman. Ya minus 13 sampai minus 15 lah. Nah, nanti kalau teman-teman ngelihat di samping itu, nah tuh. Minus 12 sampai minus 12 13 di tengahnya. iya 13 gitu. Minus 13. Nah, sampai minus 15. Itu udah ibaratnya nih yang garis merah di atas itu di minus 13. Udah itu minus 13-nya. Udah cara untuk nge-masteringnya tinggal teman-teman play. Halo, Teman-teman selamat sore lihat di teman-teman. bagian Selamat samping datang di itu. kelas Nah, Zoom kami bersama Indo itu rata-rata Voiceover. pergerakannya Kali kan tuh ini kita belum akan menyentuh garis belajar merah teman-teman. mengenai audio Ya, editing basic yang akan belum dipandu menyentuh oleh garis merah. kami SE. Nah, Jadi sudah gitu ya teman-teman. teman-teman naikin aja itu gainnya sampai berada di titik antara minus 13 sampai minus 15. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat Coba datang di dinaikin. kelas Zoom Nah, kami bersama Indo Voiceover. Kali ini kita akan belajar mengenai audio editing basic yang akan dipandu oleh kami SE. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Halo, nah, selamat sore teman-teman. Selamat datang di kelas Zoom kami bersama Indo Voiceover. Kali ini kita akan belajar nah itu tadi udah mengenai audio menyentuh. editing basic yang akan Naikin dipandu lagi oleh itu sedikit. kami SE. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Kebanyakan. kelas Zoom kami bersama Indo Voiceover. Kali ini kita akan Nah, belajar mengenai audio editing basic yang akan dipandu oleh kami oke SE. ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi kan belum menyentuh antara minus 13 sampai minus 15. Itu teman-teman naikin aja gainnya langsung. Lalu teman-teman perhatiin lagi ke situ. Kalau misalnya kita ngomong biasa aja kayak tadi itu sudah banyak menyentuh di minus 15 sampai minus 13, tapi tidak melebihi dari minus 13 atau malah bahkan sampai ke minus 12 ke atas itu atau masih di minus 15 ke bawah, itu berarti teman-teman naikin lagi gainnya atau turunin kalau kebanyakan. Gitu. Pokoknya carilah titik di antara minus 15 sampai minus 13. Rata-ratanya. Itu teman-teman, itu triknya. Yep. Nah, itu kenapa penting banget? Penting karena pada saat ngerender itu nanti loudness-nya tuh semua ratanya bakal di situ teman-teman. Dan itu standarnya. Standarnya itu memang di minus 13 sampai minus 15. 15. Kayak misalnya ambil contoh nih kalau di dunia musik teman-teman. Spotify itu dia minta loudness di minus ya sekitar 12 ya kayaknya. 12. Spotify itu minta masternya yang dikirimin lagunya itu minus 12 atau podcastannya itu di minus 12 minimal. Terus untuk YouTube tuh beda-beda kan kadang. YouTube tuh minta loudness-nya itu di minus 15 atau minus 14 gitu. Itu tergantung sih. Tapi kalau untuk voice over biasa, penggunaan di dunia voice over antara minus 13 sampai minus 15 untuk loudness akhirnya. Caranya gimana tadi itu pakai limiter teman-teman itu. Dan kita bilang ini mastering? Yes. Ini mastering karena setelah ini kalau teman-teman memang tadi sudah memberikan di titik yang tepat itu tadi minus 13 sampai minus 15 ke semua project teman-teman. Coba aja teman-teman puter, teman-teman play, pasti nggak bakalan ada yang jomplang banget suaranya. Itu semua rata, semua sama. Gitu teman-teman, itu triknya. Tapi sebenarnya di dunia mastering tuh nggak hanya sesimpel ini ya. Yap. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma kita nggak usah jelasin sekarang. Mungkin di lain waktu ya teman-teman ya.
untuk ngelebarin suara. Cuma ini adalah tips and tricksnya yang paling gampang. Nge-mastering paling simple, paling basic, paling gampang. Gitu teman-teman. Oke, sudah di mastering, terakhir di render. Nah, proses render ini pun juga ada settingannya. Ini sudah masuk proses akhir. Langsung saja. Nah, teman-teman, untuk render. Ngerender itu kalau misalnya teman-teman hanya sekedar untuk mengirim preview, teman-teman tuh ngerender dalam bentuk MP3 aja. MP3. Dan nah, itu teman-teman render MP3 aja lah gitu. Nah, yang teman-teman harus perhatikan itu adalah sample rate. Sample rate di atas ini. Pertama sample rate. Nah, sample rate itu selalu kasih di 48, teman-teman. Defaultnya ini. Defaultnya adalah Defaultnya tuh 44. 441. Nah, tapi selalu buat ke 48. Ini teman-teman catat aja nih daripada lupa. Kalau ingat ya nggak apa-apa, bagus. Pokoknya sample rate itu harus di 48 kHz. Biasanya dalam bentuk KHZ ya. Kilohertz atau kilohertz. Kalau Itu hertz di ya 48.000. 48.000 kalau hertz. Kalau kilohertz ya 48. Dan kalau misalnya standarnya WAV itu adalah kita ngerender di dunia voiceover 2448. Itu yang teman-teman harus selalu ingat, 2448. Apa itu 24? 24 itu adalah bit depth-nya punyanya WAV. Dan itu hanya ada di WAV ya, 24 WAV bit depth itu namanya tuh. Jadi itu harus selalu 2448. Itu untuk yang mastering. Yang masteringnya ditaruh di 2448, sample rate 48, WAV bit depth-nya di 24. Itu format WAV. Dan sama yang paling terpenting, teman-teman kalau ngerender untuk voice over selalu pastikan mono, teman-teman. Jangan dibuat stereo. Betul, mono. Jadi hanya satu wave begitu. Kalau stereo kan kita tarik wave-nya nanti ada dua atas bawah gitu kan. Yep. Kalau di dunia voice over atau dunia suara itu render suara itu mono aja teman-teman, jangan stereo. Gitu. Untuk WAV di 48 dan 24 atau 2448 tuh di luar kepala lah nanti kalau ngerender kayak gitu. Itu untuk yang mastering ya teman-teman. Kalau misalnya cuma mau ngirim preview, ngirim preview dulu deh ke klien deh, format MP3 aja teman-teman. MP3 itu sample rate tetap di 48, tapi bitrate-nya buatlah 320. Ya, itu standar untuk MP3. Lagu-lagu, musik-musik pun itu juga bitrate-nya di 320 atau 32. Nah, 32 bit. Kalau di musik-musik itu biasanya ada 32 bit ya. Nah, itu teman-teman. Setelah itu sudah, kalau preview ya MP3 aja atau master atau RAW dan sebagainya kirimnya WAV. 48 24 24 48. Nah, dah. Ingat itu. Setelah itu udah render, kirim deh ke klien. Kelar teman-teman. Nah, tuh udah render. Nah, kalau misalnya render di Reaper kelihatan deh itu LWFS-nya berapa, itunya berapa gitu. Ini kan kamu entire project. Oh iya. Gitu teman-teman. Jadi untuk basic editing dan sebagainya dari rekaman awal sampai dengan ke mastering dari kami tips and triknya sudah kami kasih ya tadi ya. Itu semua yang basic kita berikan ya teman-teman. Buat teman-teman belajar silahkan dicoba-coba. Kalau ada pertanyaan monggo kita balikan ke Mbak Dora dan Mbak Amal, monggo. Nah, bagaimana, sudah terang atau malah pusing? Gitu. Buat yang baru mengenal pasti lumayan ini sih. Jelimet ya, kok ini alurnya lumayan panjang ya Mas gitu. Padahal aslinya kalau udah sering dipelajari pasti akan mudah ya. Tuh, ternyata tidak segampang cuman potong terus udah gitu ya. Yes. Begitu. Nah, Votizen apakah ada yang mau ditanyakan mungkin? Yes, boleh teman-teman langsung raise hand aja. Ini menjawab pertanyaannya Kak Adam ya. Dilihat gainnya saja ya Mas, bukan wave-nya. Ya pada saat mastering yang dilihat itu gainnya. Karena kalau wave-nya itu sudah lepas, itu hanya ada di dunia editing tadi ya, pada saat editing. Kalau sudah masuk ke dunia mastering yang dilihat gainnya bukan wave-nya. Itu.
Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Kalau misalkan bertanya di luar dari topik editing, boleh nggak, Mbak? Boleh banget. Apa Boleh. misalnya? Misalnya nih, em, Belajar voice over. iya belajar voice over atau gimana caranya biar bikin studio rekaman di rumah gitu kan, meskipun tadi udah sempat di spill ya, mungkin teman-teman pengen tahu gitu misalkan. Itu boleh ya teman-teman Boleh. bertanya-tanya. Mikrofon yang ramah di kantong untuk pemula boleh. Ya, betul. Atau misalkan gini, aduh nggak punya laptop nih mas gitu, tapi pengen hasil suara rekamannya bagus. Kira-kira ada nggak rekomendasi mic yang bisa istilahnya bisa pakai HP, bisa disambungin ke HP itu ada nggak? Ada nggak tuh mas? Kalau kayak gitu. Halo teman-teman. Nggak usah beralih. Ya sebenarnya kalau mau mikrofon yang nyambung ke HP ya, Ya. ada aja sih sebenarnya, karena sekarang kan juga banyak ini kan kayak konverter gitu kan. Nah itu bisa dipakai juga kalau misalnya di HP zaman sekarang kan nggak ada tuh colokan buat headset. Nah, Bluetooth semuanya kan sekarang serba pakai Bluetooth lah, wireless. Nah kalau misalnya mikrofon itu bisa pakai kabel jack yang 3,5 ya. Yang kecil itu. 3,5. Yang kecil yang 3,5. Kalau misalnya di HP-nya ada colokan buat jack 3,5, langsung aja colokin ke situ biasanya udah bisa. Tapi kalau nggak ada ya pakai converter ke Type C lah atau ke HP kalian masing-masing. Seperti itu. Tapi kalau misalnya punya mic, kayaknya mending pakai laptop aja sekalian langsung ke DAW. Kita tinggal install DAW ke laptop atau komputer atau apalah. Ya udah kita langsung nyambung ke DAW-nya. Gitu. Silakan dijawab. Kalau untuk mikrofon yang mikrofon yang langsung ke laptop atau ke PC itu kita butuh siapin apa ya? Kan DAW berarti nggak begitu perlu nih. Oh, maksudnya ini mikrofon yang langsung nancap ke laptop itu yang pakai USB, Bian. Oh, yang USB. Mikrofon USB. Mikrofon USB. Pasti ada nih Votizen yang pakai mikrofon USB. Nah, kalau misalnya mikrofon USB sebenarnya ya langsung colok aja bisa ya. Nggak usah pakai audio interface. Cuma memang kualitas suara yang masuk pasti berbeda ya dengan menggunakan audio interface. Terus kalau misalnya tadi Mbak Dora bilang nggak perlu DAW atau apa, tinggal bebas media perekamnya mau pakai apa, Mbak Dora? Oh, langsung situ ya? Ya, misalnya mau media rekamnya cuma pakai, ada nggak sih Windows recorder Movie kalau Maker di misal? Windows gitu, di komputer Windows gitu Movie buat Maker, rekam? ya. Ya, kayak gitu-gitu ya bisa juga. Cuma kan itu hanya sebatas untuk ngerekam suara doang kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Berarti untuk kebersihannya tergantung kepada suasana room kita, berarti room tone-nya ya? Ya, makanya kan tadi kita sampaikan kan, sebelum masuk proses editing itu pastikan dulu dari awal tuh udah beres. Source-nya bagus. Itu aja. Terima kasih. Yes. Teman-teman lain nih ada yang mau bertanya. Itu dari Kak Adam dulu tadi. Kak Adam tuh apa sih dapat rekaman? Ada nanti rekaman kelas hari ini itu bisa ditonton ulang di YouTube channelnya Indo Voice Over. Nanti bakal kita upload di sana. Ya, jangan lupa subscribe teman-teman ya. Nah, subscribe teman-teman, subscribe. Terus pertanyaan berikutnya dari Kak Muhammad Ahad Diatur Rohman. Nah, itulah. Ya. Spilka tadi urutannya Pak. Efeknya secara urut. Oke, itu masih kita share screen. Masih kita share screen sebenarnya, Kak. Silakan dicatat boleh Kak Muhammad. Atau mau diketikin ya? Boleh. Ketikin aja. Apa aja. Urutan. Aduh, begini semua. Terus pertanyaan berikutnya itu ada dari Kak Mutia. Ada Kak mic Type C yang buat di HP?
Waktu itu pernah pakai untuk live TikTok, tapi belum pernah coba untuk record. Oh ya, nggak apa-apa Kak Mutia. Kalau misalnya memang mau coba record dengan mic yang Type C buat HP itu coba aja. Pasti hasilnya juga lebih enak kok itu. Maksudnya daripada rekaman langsung atau pakai ini, pakai apa namanya, headset, Headset. mic headset gitu. Headset. Kalau ada dipergunakan saja Kak Mutia. Source yang ada. Cuma ya itu tadi balik lagi ya kalau ngerekam yang bagus, source-nya harus seperti yang tadi. Diam, kok diam. Hening, Sepi. tenang, sepi dan sebagainya. Diam. Kok Kita diam nggak boleh ini ngomong. voice over nggak ngomong. Oke, makasih Kak dari Kak Muhammad. Sama-sama, senang bisa sharing-sharing. Mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, atau misalnya masih bingung, besok bisa ditonton ulang, bisa Oke. dipelajari gitu. Atau mau ada tanya-tanya nanti ke kakak-kakak admin ya. Biasanya kan gitu, malu-malu tanya ada saat live, nanti di luar sini ada pertanyaan. Gitu. Boleh. Nah, kalau misalnya masih bingung atau misalnya lupa pembelajaran hari ini, kita akan tayangkan ini di YouTube. Nanti akan kita upload di YouTube-nya Indo Voiceover ya. Ya, betul Yes. sekali. Atau kalau misalnya nggak punya kuota nih, bisa beli buku ini. Ini dalamnya persis tuh seperti yang tadi di sharingkan teman-teman SE. Nah, di situ kita bisa lihat mau bagaimana treble-nya seberapa atau dikasih echo-nya seberapa gitu. Itu ada. Jadi ini bisa dibeli di mana Kak Mal? Di Shopee. Nanti kalau misalkan teman-teman berminat untuk Shopee membeli aja. buku ini, yes, di Shopee aja. Nanti kita langsung kirim linknya. Gitu. Kalau di Shopee kan bisa gratis ongkir nih, teman-teman. Atau misalkan mau dikirim manual aja deh, Kak, aku mau pakai misalkan Pos Indonesia atau apa. Itu juga bisa. Nanti kita bantu kirimkan. Nanti tinggal teman-teman kirim aja namanya, kemudian alamatnya. Nanti kita bisa kirimkan ke alamat teman-teman seperti itu. Betul. Isinya lengkap banget. Nggak cuma editing ya Mbak Dor. Mau kenalan sama limiter boleh. Halo, nama saya limiter. Yes. Tuh, di sini juga ada apa namanya, skrip. Kita bisa latihan skrip, contoh skrip dokumenter gitu-gitu ada semua di sini. Jadi nggak usah bingung, semua pembelajarannya ada plus kuis-kuis, latihan, media latihannya kita ada. Benar, gitu. jadi sangat-sangat cocok buat teman-teman yang mungkin sekarang baru banget belajar ya, bisa dibilang sebagai pemula voice over, terus pengen belajar lebih dalam, itu bisa banget pakai buku Dunia Voice Over. Gitu. Untuk harganya berapa Kak? Untuk harganya Jangan biasanya mahal-mahal ya. Yes, enggak dong. Pokoknya harganya under 100.000 ya, teman-teman. Biasanya kalau misalkan lagi ada apa PD sale, itu biasanya kita diskon. Jadi 79.000 aja. Jadi murah mursidah, teman-teman. Mursidah. Dan kalau buku kan nggak lekang oleh waktu ya. Jadi kapanpun teman-teman bisa baca gitu. Mau latihan-latihan, bacain naskah, bacain skrip, dan itu naskahnya bermacam-macam. Ada karakter gak tuh? Ada karakter, kemudian ada naskah apa itu Mbak? Deskriptif. Narasi ya? Betul, narasi. Narasi, kemudian ada pokoknya banyak. Ya. Dan di sini juga ada nih cara menulis copywriting profile yang baik. Wow. Karena kemarin kan waktu daftar kan diminta ngisi tuh Kak Amal. Apa harapannya, terus ingin belajar apa, ya kan? Nah itu salah satu ada yang caranya bikin skrip dong, caranya bikin copywriting yang baik. Nah di sini juga ada. Jadi tidak hanya seputar rekam-rekam, tapi juga bagaimana melatih suara kita. Betul. Mulai dari pemanasan sampai nanti rekaman. Yes. Dan dikasih tahu juga nih, gimana caranya mengenali karakter suaranya. Suaranya tuh bentuknya suara apa? Itu ada di sini semuanya, teman-teman. Apakah aku lebih cocok company profile atau iklan atau judes atau acting ya? Acting. Suara acting. Gitu. Nanti kita akan bikinin lagi ya, dubbing experience lagi ya, biar seru.
Seru banget. Kita udah lama nih nggak bikin debate experience. Yes. Jadi seperti itu. Buat teman-teman yang berminat bisa langsung chat admin aja. Betul. Begitu. Tapi selain itu kita juga ada informasi lain nih. Selain buku kita juga menyediakan kelas online, teman-teman. Kelas online yang harganya berapa? Nih. 80.000 itu? 100.000? Aduh, nggak semahal itu, nggak semahal itu. Karena kelas online mumpung ya besok itu bulan Mei kita akan ada promo Mei nyala, Mei nyala abang tuh. Mei nyala. Jadi selama bulan Mei itu kita ada promo kelas online, harganya cuma 50.000 aja. Wow. Dan itu untuk kelasnya itu bisa diakses selama 1 bulan ya teman-teman. Full mau belajar pagi, siang, sore, malam full 24 jam mau belajar terus itu bisa. Dan belajarnya nggak cuman belajar editing aja. Nah ini nanti di kelasnya Indo Voice Over Academy itu kita bisa belajar editing mulai dari awal seperti yang tadi dijelaskan sama kakak-kakak SE juga. Nanti diajarin juga tuh di kelasnya Indo Voice Over Academy. Nah, selain itu ada kelas voice basic, kemudian ada juga voice acting, kemudian ada kelas dubbing, ada kelas podcast, kemudian, waduh, pokoknya banyak banget. Total ada 14 kelas di situ, teman-teman. Jadi sekali berlangganan itu bisa akses semua. Betul, 50.000 saja. Wah, kelihatan nggak tuh teman-teman? Nah, 50.000 saja. Yes, harganya cuma 50.000 aja bisa diakses selama 1 bulan. Ini bulan Mei aja berarti ya? Yes, selama bulan Mei. Jadi kalau misalkan teman-teman belinya tanggal 1 Mei, itu nanti selama full sampai 1 bulan itu bisa diakses gitu. Misalkan kalau belinya di tanggal 30, oke, itu tetap bisa nanti diakses sampai 30 hari ke depan. Yang penting belinya di bulan Mei. Yes. Yang penting belinya di bulan Mei. Tapi kataku semakin cepat semakin baik. Benar. Semakin cepat semakin baik, teman-teman. Mei nyala. Mei nyala. Untuk daftarnya gimana, Kak? Untuk daftarnya gampang. Langsung aja teman-teman kunjungin websitenya indovoiceoveracademy.com. Ya, indovoiceoveracademy.com pakai Y ya, akademi. Akademi. Gitu. Nanti langsung daftar aja kelasnya di situ, kemudian bisa langsung klik di bagian paket kelas. Setelah itu teman-teman bisa langsung check out yang berlangganan 1 bulan kalau misalkan mau dapetin promo yang harga 50.000. Gitu. Kak Bian, tolong dong share screen indovoiceoveracademy.com. Yes. Browsing aja dari ini web indovoiceoveracademy.com. indovoiceoveracademy.com. Ya. Oke, kita mungkin sambil tanya-tanya gimana nih hari ini. Besok pengen belajar apa lagi di bulan depan kita pasti akan ada. Yes. Oh wah, ada banyak banget sih sebenarnya Mbak. Kalau dari teman-teman yang kemarin request ya, itu next kita akan belajar apa lagi? Belajar gimana caranya biar suaranya berkarakter. Habis itu gimana caranya jadi VO profesional. Terus teknik voiceover apa aja. Terus ada mengenal tools home recording. Wah, ini sempat ya tadi kita bahas. Kemudian intonasi suara itu gimana, caranya bikin demo reel itu gimana. Wah, banyak nih request dari teman-teman nih. Betul. Ini biasanya sebenarnya hal-hal yang biasa kita bicarakan, kita sharing di hari Kamis live Instagram ya, Kak Amal ya? Iya, betul banget. Kita sering banget bahas ini di live. Misalnya tadi ada yang udah lama tidak kita lakukan nih. Caranya membuat naskah. Aduh. Ada caranya membuat naskah. Ada. Nanti teman-teman. Yes. Kita akan infokan ya melalui media sosialnya Indo Voiceover. Betul. Mana nih bagian membeli kelas online-nya 50.000, Kak Bian? Bisa klik paket kelas. Oke. Nah, itu aja. Nah, terus kalau caranya mendaftar, bikin akun gimana Kak Amal? Dari mana tuh kliknya? Bisa langsung teman-teman klik aja di pojok kanan atas. Oh, Kak Bian. Kalau misalkan belum punya akun, bisa klik daftar dulu. Daftar. Nah, klik daftar, kemudian
Nah, bisa melengkapi identitas di situ. Oh, semudah itu ya. Yes. Nomor SIM nggak ada nomor SIM? Ya, nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Fotokopi KTP nggak? Itu nggak perlu. Oh, Tidak perlu, nanti malah dijadiin jaminan. segampang itu ya. Segampang itu. Enggak ya, teman-teman. Nanti tinggal diisi aja namanya, kemudian mau pakai username-nya apa. Misalkan namanya siapa ya? Namanya siapa? Nggak usah. Oke. Misalkan username-nya siapa? Sabe. Boleh. Atau pecinta maca gitu ya username. Oke. Tapi kemarin tuh banyak pertanyaan yang kadang bingung, udah ngedaftar ini kan, terus transfer kan. Kan sekarang payment itu gampang, udah bisa pakai OVO atau pakai GoPay gitu kan. Nah, setelah itu tuh kadang mereka bingung mau masuknya gimana nih Potizen nih. Oke. Aku akan menjelaskan sedikit ya, singkat ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah melakukan pembayaran, nanti untuk akses kelasnya teman-teman bisa log out terlebih dahulu, terus baru masuk lagi. Gitu. Login lagi, habis itu nanti tinggal dimasukin aja username sama passwordnya apa, kemudian teman-teman bisa langsung klik daftar kelas kalau sudah melakukan payment ya. Nah, kemudian nanti bisa dibuka tuh daftar kelas mau belajar apa dulu. Misalkan mau belajar voice basic dulu atau mau ya sebenarnya idealnya belajar voice basic dulu ya. Betul, karena dapat semua ya. Iya, karena dapat semua. Jadi nanti teman-teman sebenarnya bisa milih mau mulai dari mana. Tapi kalau misalkan baru mau belajar banget nanti bisa langsung buka di bagian voice basic. Ya. Voice basic bisa minta tolong dibukain. Basic voice ya. Oh ya, voice basic. Basic voice basic sama. Bisa minta tolong digeser. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah beli paketnya, itu akan ada tulisan mulai kelas. Gitu. Tapi nanti tolong dipastikan terlebih dahulu kelasnya sudah di-download ya, teman-teman. Cuman ini pakai website kok, jadinya tidak akan memakan tempat gitu ya, memakan storage HP teman-teman. Jadi nanti dipastikan aja ketika mau memulai belajar itu semuanya sudah terbuka gitu. Jadi nggak ada yang kekunci. Ini kan Kak Bian belum berlangganan ya, belum beli kelasnya, makanya belum bisa dibuka. Oh, Kak Bian. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, aku punya step by stepnya. Nanti teman-teman bisa langsung chat admin aja ya. Bisa chat admin, nanti aku kirim panduan akses kelasnya. Gitu. Wah, gitu deh. Begitu. Oke. Sip. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya? Boleh tanya, apa saja? Yes. Atau ini nih Mbak Dora, pertanyaan yang sering ditayangkan sama Potizen. Boleh. Gimana caranya daftar talent? Gimana caranya daftar talent jadi di Indo Voiceover? Sekali lagi Sabian, indovoiceover.com Sabian. Dari website itu kita langsung aja klik kanan atas. Di situ ada, bentar ini masih akademi ya. Masuk ke Indo Voiceover, nanti di kanan atas itu ada sign up. Nah, kita masuk di situ, terus isi semuanya sama nama, nomor KTP enggak. Nama, domisili, terus kita suruh ngupload foto untuk profile sama. Nah, karena kita ini audisinya voiceover, jadi jangan lupa untuk mengirim voiceovernya. Betul. Nanti untuk skripnya itu ada di Instagram, highlight Instagram kami yang namanya Register Talent. Gitu. Jadi jangan sampai yang dikirim cuma foto doang, tapi nggak ada selfie lagi gini ya. Tidak ada contoh suaranya. Kita mau menilai dari mana, teman-teman. Gitu. Jadi memang ada 3 kayaknya itu 3 kolom. Nah, nanti diberikan ke situ. Nanti tim kami akan melakukan kurasi, akan dengerin bareng-bareng. Oh, ini cocoknya untuk casual misalnya. Nanti kita akan kasih tahu jawaban yang diterima maupun tidak diterima. Kalaupun tidak diterima pun, kita akan kasih tahu kenapanya. Gitu. Jadi itu jadi bisa jadi pembelajaran juga. Misalnya, oh ini audionya masih sangat noise, kita nggak bisa dengar suara aslinya, atau mungkin pakai background lagu gitu. Nah, itu nanti kita akan kasih tahu. Ya, misalnya Kak, ini suara Kakak itu udah oke, materi suaranya oke, cuman masih bersih, banyak poppingnya, banyak plosive, gitu, terus
yang bagus, suara kakak cocok untuk komersil. Jadinya nanti mau memberikan sampel lagi kepada kami dengan skrip-skrip yang komersil atau iklan gitu. Oke. Berarti diberikan feedback ya Mbak Betul. Nia ya. Yes. Oke deh. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Ya. Dan kita mau ngingetin, Kita mau Ngingetin apa lagi? Bukan ngingetin makan. Kita mau ngingetin kalau kita bakal live setiap hari Kamis. Jam berapa nih? Jam 4:30 sore. Sampai 4:30. Kadang lebih ya. Kita ngobrol-ngobrol tuh. Ini pertanyaannya ada aja yang asik gitu. Yes. Pokoknya jangan lupa teman-teman catat harinya ya, setiap hari Kamis. Di setiap minggunya. Kita akan live di Instagram dan TikTok. Betul. Kita yang belum follow di TikTok. Iya. TikTok kita apa? TikToknya Indo Voiceover Academy. Nah, cari aja teman-teman. Coba ya. Aku perlihatkan TikToknya Indo Voiceover Academy. Betul. Biar nggak salah follow. Betul. Yes. Oke. Dari KKSE mau info-info apa gitu untuk Votizen? Ini ya. Kalian pengen. Halo. Enggak usah. Halo, saya Mungkin saran-saran bagi Votizen yang saat ini ada dan mengikuti kita, terus misalnya besok mau ini apply, mau daftar talent tuh, karena engineer apa yang biasanya yang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan supaya tidak dilakukan? Kesalahan yang biasa dilakukan tapi tidak dilakukan. Bukan, tapi jangan dilakukan maksudnya. Kalau tidak pakai kesalahan yang biasa dilakukan tapi jangan dilakukan. Berbohong. Terus, bukan itu. Itu biasa dilakukan, Mas. Iya. Biasanya bohong. Iya. Berarti yang tadi share screen bohong. Ya, ketahuan deh. Enggak lah. Ngawur kamu. Rekamannya, misalnya jangan cuman halo, nama saya Anin. Nggak boleh gitu, contoh suaranya kan. Suaranya. Contoh suaranya ya yang ekspresif lah. Itu kan yang ekspresif. Terus ya serius, kalau serius sih serius. Main intonasi sih sebenarnya, main intonasi. Jadi jangan flat, jangan datar ya, karena sangat terdengar membosankan nanti. Dan itu tidak menarik, tidak menarik untuk kita dengar juga, untuk klien juga. Apalagi sudah pitching dan sebagainya, masa datar. Kecuali permintaan. Kalau memang permintaan buatin iklan, tapi ini iklannya nanti voice overnya datar ya, gitu ya nggak apa-apa. Itu malah. Tapi kalau untuk registrasi ikuti briefing lah, terus bermainlah intonasi, banyak belajar intonasi sih sebenarnya, itu yang penting. Kalau dari segi audionya, Mas Anin? Yang harus dilakukan tapi jangan dilakukan. Gimana sih? Kalau dari segi audio ya pastikan audionya tuh bersih, terdengar, nggak ada noise, nggak ada gangguan. Kayak tadi ya, suara tangting-tangting atau suara toa masjid gitu. Suara tokek atau apa, yang penting bersih. Terus habis itu hindari noise, hindari reverb, dan hindari plosive. Itu teman-teman. Mungkin ngirim betul, ngirim sampel ke kita pun juga bisa jadi media belajar ya, Mbak Dar ya. Iya betul. Media belajar teman-teman pada saat ngerekam gimana, dan setelah dikirim ke kita nanti kan akan kita komen. Betul. Ada masukan dong dari kita gitu. Media belajar. Karena sering banget kita nerima yang nadanya itu masih sama aja antara formal dan casualnya gitu. Misalnya formalnya kan Indo Voiceover Academy adalah tempat belajar kita voiceover dan voice recording. Nah gitu. Nah terus casualnya tuh masih sama aja, kayak kamu lapar, aku harus makan, jadi aku bikin mie dulu. Nah kan kayak gitu. Jadi kita mau jualan mie tapi orang tidak tertarik membeli mie kita karena suaranya kurang hangat. Harusnya kan
kamu lapar, aku mau bikin mie, kayak gitu-gitu sih. Harus ada Nah, company profile dan iklan itu harus berbeda. Nah, itu yang biasanya masih mirip-mirip ya. Tuh, semoga nanti ya. teman-teman bisa Hmm. mengamalkan hal ini dengan baik, belajar interaksi. Mengamal. Mengamalkan. Ini ada yang Hmm, tanya nih Mas, sampel boleh. suara yang dikirim ke register Iya, talent itu itu jawab. suara yang udah diedit atau raw aja tanpa edit? Nah, sound engineer, Sebenarnya yang dikirim itu raw aja nggak apa-apa. Yang penting raw bersih ya. Raw bersih tanpa itu tadi Kak Muhammad, tanpa noise, tanpa gangguan-gangguan suara di belakang. Itu aja sih sebenarnya. Dan raw-nya yang dikirim pun juga bukan terus yang tanpa harus Kak Muhammad rekaman tuh nggak pakai pop filter atau nggak pakai peredam apa apa tuh enggak, tapi raw. Ya sudah rekaman yang penting bersih, nggak ada plosif, nggak ada mantul-mantul suara, udah nggak usah diedit-edit di manapun, langsung kirim ke kita itu nggak apa-apa. Tanpa background musik ya juga. Nah, kadang-kadang pernah tuh sering juga ya kita beberapa kali lah dapat ngirim sampel suara kok ada background musiknya gitu. Gitu Kak Muhammad. Muhammad Ahad itu Rahman. Ya, komplit ya. Oke, ini kayaknya udah nggak ada yang bertanya lagi ya, Ya. karena adanya juga sudah terdengar. Kita sampai maghrib ya ampun. Nggak kerasa ya. Iya, nggak terasa loh. Mantap, mantap. Oke, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak SE yang sudah memberikan ilmu-ilmu kepada kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Yeay. semuanya yang sudah menyempatkan untuk join apa Zoom meeting pada hari ini ya. Dan semoga ilmu-ilmu yang diberikan kakak SE bermanfaat dan bisa diterapkan teman-teman semuanya. oke. Seperti itu, jangan lupa Tadi untuk foto. Oh iya, sebelum SE. aku tutup ya teman-teman, kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Kalau misalkan Yeay. teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Tuh. Mas Anin minta tolong yang foto ini ya Mas Anin. Oke, screenshot. Oke. Foto. Misalnya apa Dihitung ya? tapi. Coba. Ah, Udah. sekali lagi ya, belum tadi belum belum. lagi. Oke. Hitungin Mas. Yuk, Hitung kita Mas hitung ya. Anin. 1, 2, 3. Lagi. Yes, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan aku mau ngingetin kalau misalkan mau beli buku ataupun kelas online bisa chat admin. Jangan lupa terus teman-teman saksikan live kita setiap hari Kamis jam 3:30 4 sore. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Bye, selamat sore. Terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu lagi. Sampai ketemu lagi. Tinggal berapa orang? Thank you so much. Makasih kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bersihin. Oke, saya ambil alih teman-teman. Enggak usah, udah. Terima kasih.